record. Nah, ini aku coba bikin record. Oh, ini udah record to the cloud ya, otomatis. Oh iya. Oke, silakan Sip. mulai aja. Oke. Iya, ini nggak bisa ke lokal ya. Ya, langsung tiga-tiganya Oke, nih nge-record sama co-host. oke deh. Oke, Oke, ini kalau udah gitu on. hmm, kita mulai aja ya. Ya, Hmm. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan Waalaikumsalam. semua. Kita ketemu lagi di BRIT sesi ke-210. Nah, untuk sesi kali ini kita akan punya eh, sesi bedah buku yang agak sedikit beda dari format yang biasa, karena tentunya kali ini akan lebih seru. Selain ada pembahasan tentang buku, kita juga akan punya satu sesi tentang studi kasus. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru kali ini gabung atau baru kenalan dengan BRID, perlu saya cerita sedikit. Jadi BRID ini adalah sebuah perjalanan yang panjang ya, dari yang awalnya cuma review satu buku, terus kemudian secara rutin setiap minggunya terus menerus sampai akhirnya kita bisa review sebanyak 210 buku. Nah, kalau dihitung berarti udah sekitar 4 tahun jalan non-stop. Nah, ini ada buku-buku yang udah pernah kita review di sesi-sesi sebelumnya, dan tentunya ini akan terus berlanjut ya. Masih banyak buku yang akan direview lagi di waktu yang akan datang. Nah, kategori buku yang direview di sesi BRID ini antara lain tentang marketing, leadership, entrepreneur, terus juga tentang operation, innovation, lingkungan, dan juga tentang personal improvement. Jadi tentunya topik-topik ini cukup luas, dan wajar karena sebagai entrepreneur kita butuh skill dan pemahaman di bidang yang cukup luas. Nah, di 3 bulan terakhir juga sudah ada beberapa buku yang bisa teman-teman lihat semua di sini, buku-buku yang sangat menarik untuk dibaca dan telah direview oleh reviewer-reviewer yang sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, khusus hari ini kita akan membahas 2 buah buku. Jadi yang pertama Mastering the Rockefeller Habits, yang kedua adalah Scaling Up, yang sama-sama ditulis oleh Vern Harnish. Oke, dan reviewer kita juga sudah hadir di sini, yaitu Mas Emil Yahya. Lalu minggu depan juga masih ada sesi BRID lagi yang nggak kalah menarik, yaitu Chip War. Dan sesi BRID ini sebenarnya sudah judulnya sudah ada, bahkan sampai pertengahan tahun depan. Oh sorry, sampai bulan ketiga tahun depan atau sekitar setengah tahun ke depan kita sudah punya judul yang sangat padat. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi reviewer untuk satu buku di sini atau ingin bukunya direview, silahkan bisa kontak kami di s.id/BRID atau bisa juga klik di link di bawah ini nanti untuk di redirect ke grup Telegram BRID. Nah, untuk format standarnya kita biasa satu sesi review itu 10 slide disampaikan dalam 20 menit dengan font 30 kurang 30. Tapi kalau ada bahasan atau konten yang butuh waktu lebih banyak, tentunya nggak ada masalah karena waktu satu kali sesi BRID ini kita cukup panjang, yaitu sekitar 2 jam. Nah, di sini buku ini akan direview oleh reviewer kita, yaitu Mas Emil Fahmi Yahya, selaku Managing Director di PT Sirus Teknologi Utama. Nah, sebelum di PT Sirus Teknologi Utama, Mas Emil ini juga sudah cukup banyak berpengalaman di bidang bisnis dan entrepreneurship, salah satunya sebagai CEO dan arsitek di Rekalogi.id, kemudian juga pernah menjadi business manager di PT Titikoma Digital, terus juga sebelumnya menjadi eksekutif sekretari di Bandung Smart City Council, dan juga menjadi software engineer di PT Bank Bukopin. Nah, dan pendidikannya Mas Emil ini di ITB, di Teknik Informatika angkatan 2009, dan sebelumnya sekolah di SMA Insan Cendekia Boarding School.
Nah, tentunya background yang dimiliki Mas Emil ini sangat relevan dengan topik bahasan buku kita malam hari ini. Dan juga nanti kita akan menggali informasi atau pengetahuan dari Mas Emil ini, termasuk dari pengalaman-pengalaman Mas Emil sebelumnya di bidang bisnis dan entrepreneurship. Nah, lalu selain itu bintang tamu kita adalah Mega Wulandari yang dulu sebelumnya juga sudah sempat beberapa kali menjadi mengisi acara di Brit ini. Nah, Mega ini sebagai founder dan CEO dari PT Haro Edukasi Bangsa atau yang dikenal dengan Haro Education. Nah, sebelumnya Mega ini juga menjadi QC spesialis di PT Indococo International Indonesia dan menjadi Lead of Science Academic Content Specialist di PT Eduka Teknologi Indonesia dan juga sebelumnya menjadi Chemistry Academy Content Specialist. Nah, jadi background dari Mbak Mega ini sangat kuat di bidang education dan sebelumnya juga sudah banyak prestasi dari Mbak Mega ini sebelumnya selama berkuliah di ITB dan juga sempat menjadi juara ketiga di National Chemistry Calling for Paper oleh Ika Hikmi. Nah, Mbak Meg ini juga berkuliah di ITB sebelumnya di kimia. Nah, untuk moderator sendiri, ini saya sendiri selaku moderator yang akan memandu sesi Brit kali ini. Saya sendiri pengalaman saya lebih banyak di bidang robotics dan kecerdasan buatan. Nah, saat ini saya sedang berperan sebagai di manajemen research management di PT Riset Kecerdasan Buatan khususnya di bidang autonomous vehicle. Nah, agenda kita hari ini kurang lebih sekitar 2 jam. Nanti ada satu sesi sudah buku oleh Mas Emil, kemudian dilanjutkan sekitar 30 menit ada case study Haro Education. Dan ini yang bikin sesi kali ini akan sedikit berbeda ya, karena biasanya kita hanya review aja. Nah, kali ini kita akan punya sebuah kasus studi, kasus nyata, yaitu ada sebuah Haro Education milik Mbak Mega tadi, yang akan kita bedah, kita pelajari, dan kita jadikan bahan untuk menggali informasi dari pakar-pakar yang ada di pertemuan kali ini. Nah, lalu setelah itu sampai acara selesai, kita akan sesi tanya jawab. Dan untuk yang merasa belum puas, tenang aja, karena biasanya kita selalu setelah acara selesai kita ada after party sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi nggak usah khawatir, karena diskusi malam ini pasti akan cukup padat dan akan sangat menstimulus otak kita untuk berpikir keras. Oke, selamat ngebrit. Saya serahkan sesi selanjutnya, sesi review dari Mas Emil ya. Silakan Mas Emil. Oke, ya teman-teman. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa aku share nggak ya? Ini Google Chrome yang Rockefeller Habit. Bener yang ini ya? Mau confirm dong ke teman-teman, terutama dari Bro Dimas. Ini yang kelihatan di layarnya apa nih? Rockefeller Habit. Ini mind map-nya. Oke, kalau Mind map diginiin layarnya Rockefeller Habits. kalau diginiin mengecil nggak layarnya? Ya mengecil sih jadi setengahnya. Oh iya, ya udah. Nggak, maksudnya biar benar gitu. Soalnya Zoom tuh nggak sebagus Google Meet kalau buat sharing-sharing layar ya. Oke, Bismillah. Semoga tetap enak. Ini teman-teman, ini diskusinya kita bawa agak informal dan tidak terstruktur kayak biasa ya. Dan sebelumnya disclaimer, mohon maaf. Brit itu kan memang menyarankan kalau nge-review itu pakai slide. Cuma aku tuh memang kalau aku yang review, sebenarnya mungkin itu kenapa selalu jadiin last resort buat nge-review buku ya. Karena kalau aku yang review, pasti aku tuh anti slide kalau buat buku ya. Kenapa? Karena aku memang entah kenapa aku nggak bisa menggambarkan isi buku itu pakai slide. Jadi untuk memberikan gambaran umum tentang isi buku itu dari secara eagle view atau dari sudut pandang high level, yang terbaik tuh buat aku tuh masih mind map. Ya mungkin emang nggak bisa pakai slide aja sih kalau untuk buku ya, karena emang pengen ngasih tahu gambaran semuanya. Nah, jadi gini teman-teman, di ini juga sedikit sharing.
harusnya malam ini tuh yang direview satu buku, yaitu adalah si Scaling Up. Nah, namun setelah aku baca, karena emang aku juga udah pernah ngikutin Verna Harnish, dulu tuh disclaimer aku ngikutinnya itu tuh bukan baca bukunya dulu pertama. Jadi memang ada salah satu senior yang nge-mentorin aku untuk memakai ini pas aku masih di titik koma digital, bagaimana untuk nge-growing si sebuah software host. Dan itu beneran dipraktekin sekitar sebulan ya. Beberapa kali lah sesi ya untuk prakteknya. Nah, dari situ aku coba kenal bahwa ini buku bagus, namun ini bahaya nih bukunya teman-teman ya. Jadi Verna Harnish itu dia memang betul meneliti Rockefeller, bisnisnya Standard Oil, dan di anak-anak perusahaan yang udah lewat satu abad ya. Apa aja sih yang dilakukan oleh Rockefeller dalam memanage bisnis? Apa sih secret recipe-nya yang dilakukan oleh Rockefeller? Nah, namun di sini itu tuh jadinya uh, agak berbahaya. Kenapa gitu ya? Karena sebenarnya di sini tuh dia harus membuat sampai 2 buku. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah struktur buku yang pertama nih teman-teman ya. Jadi Rockefeller Habits itu apa? Dia tuh memang disusun dalam bentuk bukunya itu disusun dalam 10 chapter. Jadi ada 10 aspek mastery yang harus dicapai oleh seorang pebisnis untuk bisa seperti Rockefeller. Namun ternyata Werner Harnish saat menyusun buku yang pertama ini, dia mengalami masalah. Awalnya memang untuk mencoba membantu bisnis berkembang, namun ternyata ini jadi problematik. Kenapa? Karena dari klien-kliennya, dari training yang dibuat, dari buku yang disusun, ini tuh arahnya malah menjadi eksekutif teladan. Dan dia merasa ini ada kesalahan besar dari apa yang dia maksudkan di awal. Sehingga dia bikin buku yang kedua. Yang sebenarnya aku bisa bilang 90% isi bukunya mirip ya. Namun yang kedua ini benar-benar rapih, teman-teman. Buku yang kedua ini tuh benar-benar rapih, menggambarkan bagaimana sih kalau kita itu mau mengembangkan bisnis dengan frameworknya si Rockefeller yang sudah diteliti oleh si Werner Harnish nih selama karirnya dia. Nah, kalau kalau teman-teman lihat seperti ini juga ini buku aslinya ya. Nah, ini bukunya pun juga di sini rapih nih. Kita emang Werner Harnish ini ngebawa teori itu, jadi memang pertama-tama itu bagaimana sih bisnis itu tuh fondasinya adalah manusianya. Jadi kalau buku yang pertama tuh dibagi 10, random, scattered. Nah, di buku yang kedua ini pun judulnya kan sebenarnya kecil nih ya. Mastering the Rockefeller Habits 2.0. Kenapa scaling up-nya yang digedein, bukan Mastering Rockefeller Habits 2.0? Karena salah jualan pas yang bikin yang pertama nih. Pas bikin yang pertama, Mastering Rockefeller Habit, yang ngambil nge-capture market itu adalah malah para eksekutif, bukan bisnis. Sedangkan Werner Harnish ini pengen kliennya dia tuh orang bisnis yang berkembang gitu kan, bisnis-bisnis kecil yang berkembang. Dan buku ini berbahaya menurutku kenapa? Kalau dibaca tanpa guru ya, walaupun aku di sini bisa jadi guru yang nyesatin ya teman-teman ya. Karena gini, buku ini kalau dibaca sama teman-teman yang belum pernah atau baru mau mulai bisnis, jujur banget, buku ini terlalu susah. Cuma kalau dibaca atau dipakai oleh teman-teman yang perusahaannya itu udah di skala menengah apalagi skala besar, buku ini terlalu cemen. Jadi buku ini memang pasnya itu dibaca oleh teman-teman yang bisnisnya tuh mikro atau kecil, yang lagi di titik mentok. Jadi kayak semacam kasta teratas bisnis kecil lah. Atau kasta terbawah bisnis menengah yang mau naik level yang memang kira-kira masih apa ya, masih agak awam atau masih belum terlalu sering pakai tools-tools atau framework bisnis untuk bikin perencanaan, untuk memanage eksekusi dan lain-lain ya, teman-teman ya. Jadi buku ini tuh memang yang paling harus diwaspadai adalah membacanya ini harus pakai angle, oh iya, gue ada di titik mentok mau berkembang. Kalau baru mulai akan terlalu sulit, kalau udah berkembang, ini buku jadinya kayak, apaan sih cemen nih buku gitu kan, gini doang gitu kan, gini doang bayar mahal trainingnya gitu, bakal kayak gitu teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi flow bahasan kita tuh kalau kita bandingin nih ya, ini kan buku yang pertama, kebetulan aku dapat PDF-nya juga ya waktu dari Verna Harnish-nya juga tuh di websitenya dia yang si Scaling Up. Yang keduanya itu aku tuh nggak dapat yang Mastering Rockefeller Habits, aku dulu pakainya hard copy pas bacanya ya. Cuma aku di sini dapat summary yang ditulis langsung sama Verna Harnish-nya, dan kita bisa lihat kan ini scattered banget ya buku yang pertama. Dan ketika kita baca buku yang kedua, ini bukunya itu kalau kita lihat itu benar-benar terlalu praktikal. Nah, bentuk konkretnya si Verna Harnish itu ujungnya apa sih yang kita harapkan ya, mungkin dari pertemuan malam ini ya. Yang kita harapkan itu jadi memang kita itu di sini kayak udah belajar sekian belas halaman framework yang bisa kita pakai untuk metain bisnis kita nih, terutama bisnis yang kecil mau ke besar atau baru masuk bisnis menengah ya. Nah, di sini tuh bisa teman-teman lihat
ini bukunya sangat how to ya teman-teman ya. Jadi udah warning di awal karena bukunya ini sangat how to, jadi tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah nih dalam menggunakan frameworknya ini ya. Jadi ini bukan buku teori yang ngebawa satu idea, namun emang ini buku how to yang dipakai benar-benar kondisional. Nah, ini udah dibuatin juga nanti contohnya ya, bisa kita lihat di mind map-nya itu. Jadi memang dia tuh ngebagi jadi bisnis itu ada 4 elemen ya, mulai dari strateginya, people-nya, eksekusinya, sampai manage cash-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, dan buku yang kedua ini, kalau kita langsung terjun ke praktek, tanpa kita bedah dulu, apa sih habit yang mau ditanamkan dalam bisnis oleh si Rockefeller, bisa jadi kita nanti nggak ngerti nih cara make tools-nya. Cuma kalau kita baca yang nomor satu, tanpa emang kita baca buku yang nomor dua, ini juga akan agak-agak zong gitu. Kenapa? Karena buku yang satu isinya teori semua. Buku yang kedua tuh baru menstrukturkan itu jadi sesuatu yang bisa dipakai secara langsung oleh bisnis. Nah, paling kurang lebih seperti itu ya. Jadi korelasi dan keterhubungan antara buku yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk mengefisienkan bahasan kita, ayo kita bahas dari buku yang pertama. Jadi 10 hal, apa aja sih sebenarnya kalau menurut si Verna Harris ini habitnya si Rockefeller. Jadi dibagi jadi 10. Walaupun setelah memang aku baca ya buku yang Mastering Habits 1.0 sama yang buku 2-nya itu yang Scaling Up, aku cukup yakin paling mungkin cuma 20 atau 30% yang memang sesuai dalil nih ya dari bukunya Rockefeller Habits. Karena aku ngerasa sebenarnya ada 60 atau 70% lainnya itu hal-hal yang kayaknya di zaman Rockefeller tuh belum ada. Baru ada di abad 20 atau 21. Nah, mungkin jadi kita harus take with a grain of salt. Mungkin 70%-an buku ini tuh sebenarnya isinya bid'ah gitu kan sebenarnya, hal baru yang ditambahkan gitu sama si Verna Harnish. Nah, ada apa aja sebenarnya yang harus kita ambil ya. Yang pertama, first thing first, sebelum kita memahami apapun, kalau menurut si Verna Harnish berdasarkan dia mengamati Rockefeller dan juga Rockefeller pasca udah nggak ada dari Standard Oil itu, yang pertama itu bahwa di sana itu tuh Rockefeller tuh sangat menanamkan seorang entrepreneur atau seorang businessman itu harus benar-benar punya mastery dulu untuk menggrowth suatu bisnis, suatu value, suatu organisasi sebelum kita mempelajari habit yang lain-lain nih, teman-teman ya. Silahkan bisa dibantah atau enggak, cuma ini Rockefeller yang ngomong ya, kalau mau dibantah orang juga udah nggak ada gitu ya. Nah, dari sini, apa sih 3 habit yang paling mendasar untuk seorang pengusaha atau seorang bisnismen itu bisa punya mastery dari sisi dia menggrowth perusahaan. Jadi yang pertama itu memang bisnis harus punya plan. Kalau bisnis itu nggak punya plan, ya emang udah pasti gagal. Nah, cuma kalau emang misalnya udah punya plan pun ya juga belum tentu berhasil ya. Nah, setelah bisnis itu memang nanti itu punya plan, yang kedua itu yang memang ditekankan adalah bisa nggak sih membagi tas-tas yang emang udah di plan itu, dan yang berikutnya adalah monitoring. Nah, kalau di dunia modern, teman-teman yang pernah belajar manajemen, baik itu project management atau manajemen klasik, kemungkinan besar udah paham kan ya dengan pola-pola kayak POMC, kayak planning, organizing, monitoring, controlling gitu kan, atau IPMC gitu kan kalau project ya, dari inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, controlling. Ini pada dasarnya adalah kita memahami dan memang menanamkan bahwa kita punya plan, kita monitor, dan kita kontrol. Ini materinya tadi udah di-share ya. Ini kalau mau di-download, dibajak, dan disalahgunakan, mangga banget udah di-share di Telegram Grid ya. Nah, nah ini di sini juga sebenarnya dibuatin details ya. Walaupun sebenarnya di sini aku setengah sanksi ya. Bener nggak sih Rockefeller tuh udah ada SWOT di zaman dulu ya? Mungkin udah ya. Jadi memang di sini tuh beberapa habitnya si Rockefeller itu tuh selalu semua eksekutif tim itu selalu nge-review ulang strategic plan mereka setiap bulan. Mereka itu selalu di dalam strategic planning itu tuh mereka udah membahas ulang SWOT perusahaan tuh masih relevan nggak sih, ada update atau enggak. Dan semua key stakeholder itu di strategic planning itu diundang untuk datang sebulan sekali itu gitu ya. Itu detail habitnya. Bisa dibaca sama teman-teman, itu bisa diotak-atik bahannya yang udah di-share di linknya. Nah, dari sini kalau masalah tas ini ngebagi juga ya lumayan standar. Kayaknya kalau dibahas satu-satu masalah detail habit ini nggak akan cukup ya waktunya ya. Jadi gambaran umumnya aja lah. Nomor satu, growth dulu. Dan growth itu adalah planning, monitoring, controlling. Planning, monitoring, controlling. Kurang lebih seperti itu. Karena kita nggak akan tahu perusahaan itu growth kalau kita nggak planning, nggak monitor, dan nggak kita kontrol udah sejauh mana. Apakah melenceng, apakah masih sejalan dari planningnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini bisa diambil sama teman-teman. Materinya itu silahkan banget. Nah, yang berikutnya, yang kedua. Jadi, ini yang menarik ya. Setelah memang ditekankan bahwa seorang pebisnis atau pengusaha itu menguasai bagaimana growth dengan metodologi planning, monitoring, control tadi. Nah, yang harus kedua itu dipegang itu adalah right people doing
the right things right. Ini agak kurang ajar ini. Aku nggak tahu ini bahasa gimmick beneran Rockefeller ngomong gini atau Verna Hardis aja yang ngomong ya. Cuma intinya adalah orang yang benar mengerjakan hal yang benar dengan cara yang benar. Ini dulu. Jadi sebelum kita ngomongin strategi, sebelum kita ngomongin core value, organisasi, brand, dan lain-lain, setelah kita memahami planning, monitoring, control tadi, yang kedua adalah understand the people. Jadi orangnya benar, mengerjakan hal yang benar, dengan cara yang benar. Jadi 3 right lah, right, and right ya teman-teman ya. Nah, itu jadi pertama, jadi gimana ya? Secara umum itu sebetulnya ini juga ya kalau pebisnis senior ini juga kayak sesuatu yang mungkin ya ini klise ya. Cuma mungkin untuk pebisnis baru ini hal yang sulit dilakukan karena aku cukup yakin UMKM nggak melakukan ini loh. Jadi yang pertama adalah pernah nggak sih UMKM itu semua tim membernya dikumpulin dalam periode berkala ya, entah itu 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan, itu lakukan performance review terhadap tiap orang. Jadi tiap orang tuh melakukan performance review. Tujuannya bukan untuk potong gaji atau naik gaji. Cuma emang apa ya, supaya emang kita tahu bahwa ini orang tuh udah bener gak sih? Udah tempat terbaiknya gak sih? Karena kalau dia tuh tidak berada di tempat terbaiknya, ya itu udah salah, kesananya bakal salah lah, kurang lebih ya. Jadi, karena prinsipnya tuh gini, kalau dari Rockefeller itu, kalau zaman dulu apalagi belum ada internet ya, kalau orang yang udah bener, ditaruh di tempat yang bener, melakukan hal yang bener, ditinggal aja, ketemu lagi nanti di akhirat tuh juga udah bener itu orang gitu kan, hasil kerjanya juga udah bener. Aku juga kalau ngebayangin, zaman sekarang mungkin kan bisa dikontrol pakai Zoom, pakai WhatsApp, lain-lain. Zaman dulu kan belum ada internet, gimana ngontrolnya gitu. Artinya kan jenius sekali ini Rockefeller ya. Artinya memang make sense sih kalau ini dibuat di abad 19 pertengahan dan akhir ya. Jadi emang kuncinya di zaman dulu tuh karena toolsnya belum banyak, belum ada internet, komunikasi juga masih pakai surat, pakai kuda gitu ya. Right people in the right time, in the right place gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah yang kedua, memang ternyata di sini the first investment itu to people. Jadi terutama training-training ya. Apalagi kan Rockefeller itu belajar bisnis ya. Ini kalau kita ngomongin sanatnya Rockefeller, Rockefeller itu kan belajar bisnis dari Henry Gunn yang warisannya Gantt chart masih kita pakai dari sekarang. Si Henry Gunn yang menciptakan Gantt chart ini dia belajar dari Frederick Taylor yang mendirikan semua teknik industri di seluruh dunia kan si Frederick Taylor ya, the father of scientific management. Dan memang ideologi atau filosofinya adalah orang itu harus ahli, harus spesialis, kerja itu harus memberikan output terbaik sesuai dengan spesialisasinya gitu kan, ideologi fondasi dasarnya. Nah ini yang ditanamkan dan yang menjadi salah satu ruh dari si Rockefeller itu membangun perusahaan dan bertindak sebagai eksekutif atau entrepreneur. Nah yang terakhir kalau ini juga dikembalikan lagi ya karena memang prinsipnya adalah right people doing the right things right. Nah jadi yang pertama adalah review itu bukan untuk potong gaji. Jadi review itu bukan buat performance. Performance yang dimaksud berdasarkan si Rockefeller ini adalah dia align nggak sih dengan perusahaan dan sudah di tempat terbaiknya nggak sih? Karena kalau enggak, yang salah itu adalah bosnya, bukan anak buahnya gitu kan. Karena nggak ada anak buah yang salah sih, itu emang bosnya aja yang kurang, apa ya, mungkin ya emang masih kurang belajar atau kurang ilmu lah ya. Nah, terus berikutnya kalau yang dilihat ini, yang ditekankan juga, di sini nih, jam ini juga pakai pakai paradigma di sekitar abad 19 ya. Zaman dulu kita nggak bisa planning-planning pakai Trello, pakai Jira, pakai tools apa-apalah gitu. Jadi ini terkenal banget nih, bukan terkenal ya. Ini mungkin bisa dikonfirmasi kalau ada yang fans Rockefeller. Di sini ditekankan oleh Verna Harnish. Kalau untuk membuat strategic planning, just one page. No more than one page. Nah ini yang salah satu habit juga yang ditekankan oleh Rockefeller. Jadi perusahaan tuh punya one page planning. CEO punya one page planning for him. CFO punya one page planning for him. Sampai janitor pun punya one page planning for him. Jadi bagaimana caranya bisa men-scale perusahaan di abad 19 itu, aku mulai kebayang juga ya. Bener juga, memang Rockefeller itu setelah dibaca lagi baru paham caranya. Ketika semua orang itu sudah punya planning, dan planning itu nggak mesti beribet berbuku-buku. Setiap orang sudah punya one page planning, gitu di update tiap tahun, one page planning itulah yang akan membimbing si orang ini harus ngapain, targetnya apa, bonusnya apa, rewardnya apa kalau berhasil. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi planning itu simple, one page. Kurang lebih seperti itu. Ini yang mungkin menarik dan mungkin ini akan agak sulit ya. Karena kan kita kalau ngelihat planning kan panjang, project management, project charter aja paling pendek 3 halaman. Ini one page planning for 1 year gitu loh. For every people in the company, mulai dari CEO sampai paling bawah dikasih one page planning.
Bahkan perusahaannya pun one page planning. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama memahami mastering growth-nya itu dengan planning, monitoring, controlling. Yang kedua, naruh orang yang tepat di tempat yang tepat, mengerjakan hal yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi ditinggal aja gitu loh, 10 tahun lagi ketemu, bener. Nah yang berikutnya, untuk memastikan itu apa? Setiap orang di company punya one page planning. Ini pakai paradigma abad 19 ya teman-teman ya. Dan masih relevan, harusnya, menurutku masih relevan. Nah berikutnya, mastering the use of core values. Baru ini yang mungkin agak sedikit berbeda dari leader-leader di zaman sekarang yang mungkin core value itu duluan, akhlak itu duluan kalau di BUMN ya, kalau kita sebut merek nih. Jadi uh, Rockefeller ini pragmatis. Dia tuh tidak menomorsatukan value dulu, cuma dia memang menomorsatukan growth, planning, monitoring, control, naruh orang di tempat yang benar, semua dikasih one page planning, baru core value ditanamkan yang keempat gitu ya. Ini mastery keempat yang diajarkan dari si Rockefeller ini. Nah, baru tuh dari sana ditanemin tuh akhlak itu apa, atau smart itu apa, atau apapun lah visi-visi perusahaan gitu ya. Indonesia Raya, misalnya kalau di teman-teman yang di salah satu BUMN atau beberapa BUMN kan tiap pagi jam 8 tuh harus berdiri nyanyi Indonesia Raya bareng gitu. Nah, itu tuh baru nomor 4 gitu teman-teman ya. Nah, itu karena mungkin masuk akal juga, bisnis itu harus pragmatik, the end justify the mean, segala cara dilakukan untuk mencapai tujuan, baru nanti value itu ditanamkan. Karena kalau emang udah maju dulu, progres dulu, nanti value bisa ditanamkan. Cuma kalau value dulu ditanamkan, ya mungkin jadinya sekolahan, bukan bisnis gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, baru nih dari yang keempat itu, menanamkan sih value-nya. Nah, dan juga di sini kenapa kita nanamin value-nya dulu. Karena kalau perusahaan itu, pegawainya itu sudah mengerti value-nya. Misal value apa? Integrity. Value apa? Berakhlak. Value misalnya apa? Jujur, amanah gitu kan, yang semacam itu akan lebih mudah nantinya ketika untuk mastering organizational alignment and focus. Ketika orang yang udah ada di dalam organisasi itu udah sepaham semua, ya udah tuh nanti begitu conduct regular meeting, ensure individual goals, itu nggak ada lagi tuh perang interest atau emang perang alignment antara satu orang dengan yang lain. Oke, value kita apa? Cuan gitu. Yang di sini nyari apa yang mau non profit dikeluarin semua gitu. Value kita apa? Integritas. Yang tukang bohong keluar semua gitu. Nah itu ini bagian ke-5 ya. Jadi emang karena kalau emang udah core value-nya udah oke, akan lebih mudah ngatur orang. Ngatur 100 orang yang core value-nya beda-beda, walaupun pinter semua, mampus gitu loh, bakal rusak itu perusahaan. Lebih mudah orang-orang yang mungkin nggak terlalu pinter, cuma core value-nya, ideologinya udah sama. Begitu diatur, ada alignment-nya, udahlah, aman itu, gitu kan. Kurang lebih seperti itu nih, yang bagian poin kelima ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi makin ke bawah itu baru mulai makin teknis nih, teman-teman ya. Jadi kalau yang pertama tadi udah growth, naruh orang di tempat yang benar, tiap orang dikasih one page planning, ditanemin core value, mulai mengalignment fokus dan priority di organisasi, barulah nanti di sini mastering quarterly theme. Maksudnya itu gimana? Kadang kan kita tuh suka brutal ya, kalau misalnya ngasih KPI ke pegawai atau OKR ke tim. Kasih aja. Harus dapetin 10.000 penjualan gitu, harus apa. Jadi Rockefeller nggak gitu. Rockefeller itu membagi pola pengelolaan itu tiap quarter. Dan itu bisa dipahami kenapa? Karena kan di Amerika, apalagi dulu sebelum ada pemanasan global ya, itu kan tiap musim itu vibe-nya sangat berbeda ya, teman-teman ya. Ada vibe musim dingin yang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi udah harus nabung dari musim-musim sebelumnya, terutama di musim gugur. Ada vibe musim semi yang semangat baru gitu kan. Habis itu ada vibe musim panas yang banyak liburan, sama ada vibe musim gugur yang panen raya gitu. Nah, jadi Rockefeller itu menanamkan bahwa daripada kita banyak cincong ngasih KPI atau OKR yang main tembak sana tembak sini, udah tiap quarter satu tema. Jadi temanya apa nih? Quarter ini temanya recover. Temanya quarter ini apa? Bouncing. Nah, temanya quarter ini apa? Cuan. Temanya quarter ini apa? Liburan gitu. Jadi pensuasanaan tema itu akan lebih mudah daripada ngasih tembak KPI sana sini sana sini sana sini. Karena kalau emang pensuasanaan temanya udah oke, asal dikasih KPI yang sederhana, yang smart, vibe-nya itu jalan. Jadi memang mengendalikan perusahaan atau membentuk suasana di perusahaan itu, basisnya itu berdasarkan tema yang ditentukan tiap musimnya itu ada satu tema. Tema kita musim ini, tema kita musim ini. Jadi kayak pensuasanaan gitu kan. Ya, itu nih yang menarik ya. Jadi justru malah nggak banyak cincong-cincong KPI gitu kan sebenarnya ya. Nah, berikutnya, dibandingkan masalah KPI,
yang ditekankan harus setelah emang udah mulai menguasai bagaimana pembentukan tema, quarter ini kita harus A, quarter ini B, quarter ini C. Berikutnya yang harus dikuasain menurut si Rockefeller itu adalah loncatnya langsung ke employee feedback. Karena gimana pun juga, memang uh, mesin pencipta uang itu bukan bisnisnya, namun orangnya. Jadi artinya ketika orang itu punya feedback dan itu dilayani, maka kita sebenarnya telah memperbagus mesin pencipta uang. Dan kalau misalnya kita tahu sejarahnya Standard Oil kan dia dipecah sampai 37 perusahaan minyak kan karena terlalu kaya ya. Apa mungkin kita memang harus mulai berkaca lagi, kita mengambil ilmu-ilmu Rockefeller ini ya di perusahaan kita ya. Dia orang terkaya di Amerika, bahkan kalau sekarang pun Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos digabung kekayaannya pun nggak akan sekaya John D. Rockefeller kalau nilai inflasinya disesuaikan kan ya. Nah, itu tadi. Jadi setelah membentuk tema, fokus pada employee feedback. Kenapa? Karena kalau emang employee-nya tuh udah seneng, dia akan jadi mesin uang kok buat kita. Jadi nggak usah dikontrol, diskrutinize satu-satu. Employee-nya ada feedback apa, lakukan dia juga kayak setara dengan customer. Nah, terus yang berikutnya adalah mulai turun teknis. Jadi memang Rockefeller itu terkenal beda sama pebisnis-pebisnis yang kita kejar target ini gitu, moonshot target gitu kan. Kita harus IPO atau kita misalnya harus dapat pendanaan dari Sequoia gitu. Nggak seperti itu. Rockefeller itu sangat benar-benar mendewakan ada daily meeting, ada weekly meeting, ada monthly meeting, ada quarterly meeting, ada yearly meeting. Jadi memang, dan itu masing-masing ada ruangnya. Daily itu buat apa? Misalnya daily itu untuk taktis, hari ini kemarin ada problem apa. Weekly itu memang untuk ngecek progres. Oke, seminggu ke depan kita mau ngejar apa. Bulanan itu biasanya buat alignment lagi dengan target perusahaan, udah bener belum sih yang dikerjain. Quarterly itu tuh untuk ngeset tema baru dan target baru. Nah, yearly itu biasanya untuk evaluasi perusahaannya, visinya mau kemana. Nah, jadi memang Rockefeller ini sangat berbasis ritme ya. Jadi emang ini klasik banget ya. Nah, apakah ini masih relevan? Mungkin iya, cuma ya kalau di zaman sekarang ya tuntutannya banyak ya. Mungkin di zaman Rockefeller tuntutannya nggak terlalu banyak. Jadi masih bisa gampang-gampang aja tuh bikin pakai pola diulang, diulang, diulang gitu kan. Jadi memang ngejalanin bisnis kayak ngejalanin sholat lah aku nangkepnya ya. Jadi pola eksekusinya si Rockefeller ya. Nah, berikutnya baru dua yang terakhir itu adalah yang menarik nih, yang esensial, brand promise-nya itu apa? Oke. Okay. Ya memang nomor satu itu ya, ketika kita ngomongin growth gitu kan, kita emang di sini ada aspek customer ya. Namun sebenarnya brand promise itu sesuatu yang nggak usah dipikirin di awal. Jadi ketika memang kita udah planning, monitoring, control, orang yang ditaruh di tempat benar, semuanya dikasih plan yang sederhana, core value ditanamkan, di align, tiap quarter dikasih tema, employee ditarik feedbacknya dan dijalanin berdasarkan itu, cadence-nya itu daily, weekly, monthly, quarter, dan yearly-nya itu dijalanin dengan bagus. Nanti baru di sini kita mulai ngebangun brand promise-nya itu kayak apa. Nanti customer itu baru mulai digali. Nah, walaupun sebenarnya kayaknya dari paradigma modern ini kurang cocok ya. Dan kita harus kritis juga, kenapa? Karena kan Rockefeller itu hidup di zaman abad 19, bisnisnya minyak. Emang customer minyak butuh apa sih gitu kan? Kalau sekarang kan customer kita kan, kita bikin aplikasi ngehang dikit ngamuk gitu kan. Kita bikin parfum dipakai di kulit gatal dikit ngamuk gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini jadi apa, tantangan-tantangan yang kayaknya nih ya ya udah nanti harus dipikirin lah ya. Ini kayak gimana lah. Uh, Intinya adalah aku sih sebenarnya tidak menyarankan soal brand promise atau customer engagement ini ditaruh di bawah. Kita harus kritis bahwa Rockefeller di abad 19 perusahaannya minyak. Kalau di kita kan justru malah kan start from the customer ya. Mungkin malah kalau dari kita ya growth sama brand promise ini ditaruh di atas, baru orang internal gitu kan. Ini bisa jadi bukan nomor 9 nih kalau Rockefeller hidup di zaman sekarang. Justru yang terakhir itu adalah yang aku menarik adalah baik di buku 1 ataupun buku 2, Rockefeller itu selalu naruh urusan duit paling bawah. Jadi dari semua hal yang harus dijadikan concern, duit itu ada namun selalu di paling bawah. Jadi banyak hal yang tidak dijadikan concern, banyak yang dibuang, cuma duit nggak dibuang, cuma ditaruh di paling bawah. Jadi setelah kita menguasai itu yang tadi, baru yang terakhir adalah kita menguasai bagaimana punya financial report yang strong gitu kan. Terus habis itu ada well written business plan, terus relationship sama leader, investor dan lain-lain, gimana negosiasi. Nah, ini udah dibikin details ya teman-teman ya, udah dirangkum details apa aja sih yang harus dilakukan nih, atau apa habit apa yang mereka lakukan ya. Nih, ini kan sebenarnya udah teknis banget ya, kayak apa, selalu buat loan payment itu on time, hindari ngambil excessive debt, apa
kalau punya debts harus bikin plan untuk bayar itu gitu kan. Terus kalau favorable terms sama lender tuh gimana? Yang pertama itu harus research bunga bank seperti apa sih, interest rate. Habis itu prepare dengan hasil negosiasi kayak gimana pun. Punya backup plan, jangan punya satu lender. Ya, ini menurutku lumayan basic, cuma bisa dibaca ya. Nah, jadi mungkin mohon maaf, ini akan terlalu sulit memang kalau untuk yang baru mulai bisnis, takutnya nggak kebayang. Nanti kita lihat di yang habis ini ya, di kasus Haru ya, supaya lebih kebayang. Cuma kalau untuk yang udah bisnisnya tuh udah senior atau besar, mohon maaf nih kalau ternyata gitu doang Rockefeller Habits gitu ya. Nah, mungkin kembali ke Dimas ya, sebelum kita masuk ke Haro yang scale up, mungkin kita rehat sejenak kali ya. Sambil ini, kan ada Mega nih, udah ready Meg untuk kita masuk ke yang kedua ya. Nanti Mega soalnya biar menyimak dan nanti Mega nih yang wajib langsung kritisi soalnya buat yang kedua. Gimana dari Bro Dimas ya? Atau ada Ya, pertanyaan masuk dulu nggak ya? Sambil kita sedikit rehat. Capek juga gue kalau misalnya masuk lanjut. Mohon maaf. Oh oke. iya. Oke, mungkin sambil sambil sambilnya ambil nafas ini kalau ada yang mau tanya boleh juga atau mau Ya berkomentar mungkin ya. ya 5-10 menit lah tanya jawab dulu lah sedikit ya sebelum kita masuk ke yang Oke, kedua ya. ya. Satu pertanyaan aja nih buat buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan nih tentang 10 habit yang udah dijelasin tadi. Ada dulu nggak? Sebelum kita masuk yang bakal teknis banget ya, karena habit yang tadi bakal dirancang jadi skema di yang kedua. Ini sebenarnya mungkin bukan buat tanya jawab ya, ini buat apa alasan biar rehat dulu aja ya. Mohon maaf loh. Oke, oke. Ini kalau mungkin mungkin lagi pada nyimpan amunisi buat belakangan ya. Kalau gitu ini saya dulu deh yang komentar ya. Ini tadi saya Ya udah lihat boleh. eh, cukup menarik banget ya. Tapi saya kepikiran nih karena kebetulan kita lagi pergantian musim ya dari kemarau ke hujan, terus banyak yang mulai pilek dan sakit-sakit juga kan. Nah ini kalau kalau quarterly menurut yang Rockefeller ini kan dibuat karena ada 4 musim ya di sana ya. Nah, di Indonesia ini Ya, kan musimnya ada dua doang sebetulnya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, eh, gimana ya kira-kira ya bagusnya tuh kita tuh apakah kita perlu buat yang quarterly jadi setahun 2 kali atau jangan-jangan definisi musim di kita tuh beda gitu. Karena pergantian musim di Indonesia nih hujan ke kemarau, kemarau ke hujan itu identiknya bukan dengan uang tapi dengan sakit. Nah, yang identiknya dengan uang itu ya hubungannya sama keagamaan, puasa, Lebaran, Natal gitu ya. Nah, jadi mungkin adopsi caranya Rockefeller ini kalau diadopsi ke kita nih eh, mungkin itu kali ya, bukan bukan lagi musim musim eh, cuaca tapi musim-musim yang lain gitu, atau mungkin musim buah, musim panen, musim duren atau musim yang lain gitu. nah, kalau yang paling jelas tuh biasanya musim anak sekolah. Itu biasanya masyarakat Indonesia paling Nah, nggak punya duit buat bayar SPP tuh orang tuanya. Lagi paling betul betul. kere-kerenya gitu. Itu biasanya sekitar Juli, Agustus itu orang tua Juli Indonesia yang Agustus. anak ke sekolah, apalagi anaknya banyak itu lagi paling kere-kerenya. Ya nanti Mega bisa cerita lah. Itu pasti musim-musim paling paceklik itu buat Mega di musim-musim kayak gitu. Nah, Itu yang paling kerasa ya. betul ini. Deflasi seperti gitu selalu pas musim anak sekolah tuh. Itu tuh. Ya, biasanya kalau Oke. musim masuk tahun ajaran baru tuh orang tua tuh udah mulai pusing tuh. Apalagi anaknya selisihnya 3 tahun sekali gitu kan. Satu masuk SMP, satu SMA, satu kuliah. Wah, udah itu bingung. Nah, itu udah apa ya? Apa rahmat Allah tiada batas lah kalau udah kayak gitu. Susah juga itu solusinya. Nah, tuh kan, ini ada pertanyaan dari Mbak Dipi. Ini sebenarnya untuk masuk buku kedua nih, Mbak Dipi ya. Jadi tadi kan apa ya? Apa yang nggak ada di Step Rockefeller ini ketika bisnisnya udah di level sudah besar? Iya, ini ada di buku yang kedua ya. Karena kalau bisnisnya udah besar itu kan lebih banyak corporate action dan growth actionnya itu kan lebih benar-benar market oriented atau demand oriented ya, Mbak Dipi ya. Kalau karena Rockefeller Habit ini, mohon maaf nih, baik yang buku satu ataupun yang buku dua, penilaian pribadiku, pendekatannya itu sangat internal, terlalu internal malah. Jadi justru malah dia itu tidak market atau tidak terlalu customer oriented kayak buku-buku bisnis modern. Jadi ya memang pendekatannya adalah how to have the strong internal team, how to have the reliable team, supaya nanti bisnis itu bisa scaling sendiri gitu ya. Nah itu yang mungkin ketika di bisnis sudah level besar, makanya kalau aku bilang
kayaknya kurang cocok buku ini nih kalau bisnisnya udah masuk skala besar ya. Cuma kalau bisnisnya skala kecil, lagi-lagi kemungkinan bukunya akan terlalu susah. Cuma kalau udah bisnisnya skala besar, ini udah nggak relevan. Nah, dan berhubung di Brit ini adalah teman-teman entrepreneur yang sedang di fase tumbuh, mungkin makanya ini buku ini kemarin sempat ngobrol sama Mas Gatot, yaudah kita coba angkat buku ini yuk, gitu kan. Sekalian bikin kita ngetes apa kita bisa bikin selain ada strategi series, ada scaling up series gitu kan. Gak ada yang tahu juga ya. Walaupun coachnya jangan aku ya, itu coach Jaha aja lah kalau mau ngehandle yang kayak gitu lah. Aku bukan ahlinya coach ya, aku ahlinya marah-marahin orang soalnya. Kalau itu. Oke, kita lanjut yang kedua apa ya, Bro Dimas ya. Mega ini udah nggak masalah ya, semua data Oke. yang tadi udah dikerjain sama Mega boleh di-disclose ke publik ya. Oke, Mega udah konfirmasi oke Oke. tuh ya, udah ngangguk. Oke, ini aku yang nyampein, nanti Mega yang langsung tanggepin serelevan apa sih ketika, oke, serelevan apa sih bukunya ini ketika memang kita pakai untuk ngebedah Haro ya. Oke, ayo kita lihat dan teman-teman, inilah Haro bisnisnya Mbak Mega yang kita bedah dengan Rockefeller Habit 2.0 buku scaling up yang ini teman-teman bukunya ya. Nih, kalau ada yang mau beli, boleh. Kalau ada yang mau minta, boleh juga. Cuma japri ya, jangan lewat grup ya. Nanti di-ban grup Telegramnya gitu kalau lewat grup. Oke. Nah, jadi sedikit dulu kita lihat. Di buku ini tuh kurang lebih dibagi jadi 4 ya. Penyusunannya pun juga gimana kita nge-handle people aspeknya dulu, nge-handle strategi aspek, execution aspek, terakhir itu cash aspek atau duit lah, aspek duit itu yang keempat yang di-handle ya. Nah, jadi di sini bisa sambil dilihat-lihat dulu, ini framework-nya bisa langsung diisi. Kalau ada yang butuh template e-form-nya nanti bisa minta ke aku juga. Kebetulan aku dapat dari Werner Harnisch juga buat yang ini. Jadi nanti e-form-nya bisa diisi juga, ada e-form kosongan yang dipakai. Kalau teman-teman mau bikin training pakai ini gitu kan, dompleng namanya dia terus nyari duit dengan bikin training pakai framework ini, kayaknya boleh juga sih sama Werner Harnisch, dia nggak ngelarang ya. Malah bagus kan dipakai banyak ya. Kurang lebih seperti ini, bentuk jadi apa namanya? Bentuk jadi ada 16 halaman, lebih tepatnya mungkin cuma sekitar 12 ya. Yang ini perlu diisi mungkin setahun sekali sama entrepreneur-entrepreneur skala kecil atau skala menengah yang mau jadi besar. Ini ada yang harus diisi nih. Panduan dari buku ini tuh bukunya ada sekitar 389 halaman, cuman nggak usah kita baca karena 389 halaman itu bakal kita singkat dengan haro yang sudah sudi untuk ini yang sudah dikerjain oleh Mega dan akan kita share di sini. Nah, jadi ini hati-hati teman-teman ya. Ini aku kasih sedikit clue-nya. Jangan terlalu linear ngelihat strukturnya ini. Jangan diikutin dari atas ke bawah, karena itu bukan pengisian yang tepat. Jadi kalau emang teman-teman udah baca bukunya, nanti tahu sendiri kok urutannya itu tidak selinear itu. Ini dibikin jadi linear, itu supaya rapih aja bukunya gitu kan. Aslinya, kalau kita mau ngisi, ini udah aku kasih nomor ya, kita mulainya dari mana, ini kan udah dipetain ada 4 aspek ya. People aspek, strategi aspek, execution aspek, sama cash aspek. Nah, yang harus pertama kita isi itu adalah kondisi eksternal versus internal. Semacam SWOT lah ya, kalau kayak gitu kan, SWOT versus visi. Nah, ini yang harus pertama diisi. Nah, jadi justru malah bukan aspek people-nya yang harus diisi nih. Startnya itu justru dari yang strateginya dulu diisi, eksternal versus internal. Nah, yang kedua yang harus kita isi itu adalah kompilasi setelah, jadi gini, setelah kita melakukan analisis, bagaimana kondisi eksternal dari perusahaan, internal perusahaan, di sini kita buat kompilasi analisis menjadi ada 7 strata analisis, sama itu tadi, one page strategic plan tadi, yang tadi kita bahas juga yang nyambung sama buku 1, plan itu 1 halaman aja, nggak usah banyak-banyak. 1 halaman cuma udah mencakup semua. Jadi perusahaan ada plan, tiap individu ada plan, mulai dari CEO sampai janitor, semua punya one page planning gitu. Nah itu kan kalau kita mau praktekin Rockefeller Habit-nya dengan OPSP ini gitu ya. Nah, setelah kita punya yang tadi, sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai business owner, teman-teman, itu adalah kita membuat strategi pendekatan cash. Karena walaupun Fernandes itu atau misalnya Rockefeller itu bisa naruh cash itu di bagian terakhir, cuma cash itu salah satu yang harus dipikirin pertama nih setelah kita tahu arah perusahaan strateginya mau kemana. Nah, di sini pendekatan cash pun juga dibagi 2 nih dari bukunya ya. Di sini aku coba intisarikan, intinya adalah pertama beresin dulu pendekatan cash dari aspek dari approach yang kualitatif. Setelah kita udah beresin manajemen cash-nya dari aspek yang kualitatif, kita beresin dari aspek kuantitatifnya, teman-teman. Jadi gitu ya. Pertama kita metain dulu kondisi eksternal versus internal, kita kompilasi 1 halaman yang padat mampet mengenai perusahaan mau ngapain, terus kita buat pendekatan strategi cash-nya dengan kualitatif approach, kemudian habis itu dengan pendekatan yang kuantitatif. Nah, baru dari sana
Anda boleh bermimpi. Jadi mimpi itu bukan yang pertama nih kalau di sini diajarinnya. Yang pertama tuh kita pelajari dulu kondisi eksternal internalnya, kita kompilasi, kita bikin case strateginya, barulah bermimpi. Mau ngapain sih lu pengen mencapai apa? Misal gue pengen bikin bisnis soalnya pengen beli pulau gitu kan, terus bikin negara sendiri gitu. Nah itu bermimpi itu nomor 5 setelah 1, 2, 3, 4 tadi beres. Nah setelah bermimpi, kita udah benturin kondisi bisnis, kita udah ngelihat landscape bisnis secara umum di kepala kita, terus kita lakukan work mapping ke individual dari pendekatan fungsional dan pendekatan proses. Fungsional itu maksudnya organisasi, ada departemen apa, divisi apa. Kalau proses itu lebih kayak, ya udah nanti dijelasin aja lah. Kalau yang ini ntar kalau lihat langsung lebih ngerti. Nah, berikutnya setelah kita mapping tiap orang harus ngapain aja, nanti kita detailing nih individualnya kayak apa. Kalau Haro kan kemarin core timnya tuh ada 2 ya, jadi aku buatin 2 aja. Kalau berdasarkan frameworknya Firm Harris ini, nanti Mega harus ngapain dan Neneng harus ngapain nih gitu kan secara bisnis. Nah, baru berikutnya, yang terakhir, execution. Nah, execution ini yang juga nanti mungkin jadi catatan yang menarik ya. Execution itu yang sering kita salah sama-sama nih teman-teman ya. Kita tidak memisahkan habit dengan to do. To do tuh contohnya apa sih? Hari ini gue harus beresin laporan, hari ini harus beli makanan di sini, hari ini harus beli bahan, hari ini harus beresin proposal apa. Itu semua to do teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak mendewakan to do list, mendewakan task ataupun order. Cuma kita nggak bikin eksekusi yang habit based. Habit based tuh yang kayak misalnya tiap pagi kita harus ngepel kantor gitu. Yang kayak gitu loh. Jadi itu harus dipisah total dan dimensi atau ruangnya itu berbeda. Nah ini kita sering mencampur adukan baik si habit ataupun to do itu dalam satu ruang yang sama. Itu nggak bisa. Dan itu biasanya kesalahan eksekusi yang nanti akan kita notice. Jadi gitu nih urutannya teman-teman ya. Ini udah jauh lebih terstruktur. Mungkin bisa dibilang 70-80% ini sama nih kayak yang buku pertama. Cuma yang buku kedua ini tuh memang lebih rapih ya. Jadi udah dibagi jadi 4 aspek, udah ada framework dan juga udah ada tools langsung pakainya di sini. Dan di sini juga udah ada urutan nih. Kalau baca bukunya ntar tahu kayak emang urutannya gini ya. Jadi nggak langsung linear gitu. Jadi urutannya beresin strateginya, kompilasi, habis kompilasi, tentukan strategi duitnya, silahkan bermimpi, petain ke dalam kerjanya mau ngapain aja, detailing untuk tiap orang, yang terakhir eksekusi, bagi to do dengan habit, kerjain dua-duanya, kerjain habit dengan cara habit, kerjain to do dengan cara to do. Nah, yang pertama kita masuk dulu ya ke eksternal versus internal. Jadi sedikit snapshot itu intinya Haro itu apa? Intinya Haro itu adalah bimbel yang dibuat sama Mega, Neneng dan juga teman-teman. Intinya bimbel untuk anak SMA, terutama anak SMA kelas 2, kelas 3. Nah, seiring berjalannya waktu dari bimbel privat berkembang jadi bimbel yang lumayan klasikal ke sekolah sampai sekarang jadi bimbel olimpiade nih yang dari Mega dan Neneng ini kerjain. Nah, jadi kurang lebih Haro Education itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau berdasarkan frameworknya Verna Harnish ini, ayo kita buka satu-satu ya. Jadi internal versus eksternal dulu. Nah, di sini ada SWT, bukan subhanallah wa ta'ala ya. Ini maksudnya, dan ini juga bukan SWOT. Jadi O sama T-nya tuh digabung. Opportunity sama threat. Kalau si Verna Harnish yang katanya ngambil dari si Rockefeller ini, yang di IASS itu cukup strength, weakness, sama market trend. TO-nya digabung. Ayo kita buka. Nih ya. Yang pertama dari trendnya dulu ya. Kalau Haro itu sebagai satu bisnis yang bergerak di edukasi. Sekarang artinya kan ada bimbel privat dan juga bimbel olimpiade untuk anak SMA ya. Nah, ada apa aja sih aspek trennya gitu kan? Secara umum aspek tren itu yang paling umum dipikirin ya. Ini bisa nambah bisa ngurang ya. Cuma biasanya sih 6 ini. Gimana teknologinya, distribusinya, inovasi produknya, marketnya, konsumernya, sama social trendnya. Contoh, kalau untuk bisnis pendidikan, sekarang itu kan yang emang lagi berkembang itu ya e-learning platform, habis itu ada AI and analytics gitu ya. Jadi memang begitu Mega, kalau emang misalnya menurut yang dari Verna Harnish ini, memang Haro itu juga harus memperhatikan kemana sih arahnya e-learning dan AI analytics. Karena gimana pun juga, walaupun pendidikan tuh harus klasikal, ketika memang mau scaling up itu teknologi is emas gitu ya untuk pendidikan ya. Nah, dari sana distribusinya gimana? Dan ini mungkin juga udah dirasain sama teman-teman dari Mega atau yang lain. Distribusi atau penyampaian bimbelnya Mega itu kelihatannya kan 90% pakai Zoom. Bener ya Mega kan? 90% kan itu pakai Zoom ya untuk penyampaiannya ya. Mungkin 10% yang pakai kelas gitu. Jadi artinya distribusi dan metodologinya pun udah berubah dari pendidikan klasik. Itu kurang lebih trennya. Nah, dari inovasinya seperti apa? Ini yang mungkin mau dilakukan Mega yang jadinya
super personalized itu ya, Meg ya. Jadi memang ke depannya itu tren pendidikan itu nantinya akan bergerak ke arah adaptive learning dan juga gamification. Nah, dari situ berikutnya ada apa lagi dari aspek market? Dari aspek market pun juga memang ada globalization dan juga emerging market. Mungkin Mega dari sini juga harus memperhatikan potensial apa bisa berpotensi nggak sih kalau Haro itu dari yang awalnya bimbel personal dan juga bimbel olimpiade arahnya nih untuk mendiasporakan anak-anak pinter Indonesia ke luar negeri. Kasarnya kita mengekspor anak-anak kita ke luar negeri biar jadi pahlawan devisa sejak muda gitu ya. Nah, itu jadi arahnya tuh ke sana nih gitu. Bisa nggak sih dibawa ke arah globalisasi? Karena kalau di negara-negara maju pendidikan yang tidak mengarahkan ke diaspora atau ke luar negeri itu udah ketinggalan lah gitu ya. Kalau lokal oriented tuh pendidikan tuh ketinggalan. Nah, kurang lebih trennya gitu. Nah, memang dari sisi konsumer itu ada dua ternyata, Meg. Kalau emang habis kita lihat dari secara risetnya itu selain personalized learning yang sekarang pun juga kalau kita sebut merek kan ada ada Skill Academy yang dibuat sama Ruang Guru sama yang MySkill yang si Angga 2012 ITB itu bukan ya? Gue lupa deh apa tuh nama e-learningnya. Iya, My Skill, Mas. Yang Oh, buat MySkill bener ya? MySkill ID ya, karir yang kan. Angga itu ya? Iya. Nah, jadi memang mereka tuh menekankan kepada trennya itu nanti ke depannya adalah lifelong learning. Contoh gini, hanya sedikit banget orang-orang yang bisa masuk top 3 university di Indonesia lah ya. Kalau kita sebut brand UI, ITB, UGM. Terus anak-anak yang lain nggak masuk sana nggak berhak jadi pinter gitu. Nah, ini juga sekarang tuh yang udah ada tren di teman-teman SMA itu, Meg. Mereka itu semuanya sekarang tuh arahnya itu pada memfokuskan diri itu ke financial literacy sama public speaking. Nah, ini juga kayaknya sekarang tuh yang paling laku di lifelong learning kan sebenarnya arahnya ke sana ya, public speaking sama selain public speaking di sana kan juga ada financial literacy dan mungkin entrepreneurship ya buat anak SMA ya. Karena memang untuk mengakomodir bagaimana caranya anak-anak yang nggak bisa masuk top uni tetap bisa maju. Dari sini juga, kalau kita ngomongin social trend juga, ya tentu kita nggak bisa memungkiri inclusivity, accessibility, diversity gitu kan. Ini juga jadi tren yang harus dipertimbangin. Dari sini strength-nya, kalau dari Haro tuh emang udah jelas ya. Haro itu pengajarnya pinter-pinter loh teman-teman ya. Haro itu pengajarnya itu yang memang anak-anaknya itu emang dari top univ juga. Jadi kasarnya kalau emang Mega dan teman-teman mau jualan kayak ibu-ibu, bapak-bapak ada yang punya anak kelas 2 atau 3 SMA, titip Haro aja. Mentor kita langsung loh dari orang anak-anak yang udah di top univ. Atau ada yang pengen anaknya menang olimpiade, pengajar kita juara olimpiade semua loh. Jadi nggak kaleng-kaleng deh. Jadi apa ya, ketika emang udah punya expertise, itu mungkin lah yang harus dijadikan core-nya Mega, core kompetensinya yang harus dieksploitasi. Jadi belajar dari yang udah membuktikan diri gitu loh. Karena kan ada yang ngajar, cuma dia nggak membuktikan diri kan. Nah mungkin core kompetensi yang harus dijaga dari sisi Mega tuh kurang lebih seperti itu. Nah, soal sisi weakness-nya itu ya mungkin resource limitation, market penetration-nya susah, dan nanti pun akan terhambat atau bahkan terhalang oleh teknologi. Nah, ketika kita udah orat-oret di sini, ini kan kita dapat yang ini ya, strength, weakness nih SWT. Nah, kita lihat bentuk jadinya, SWT itu strength, weakness-nya itu seperti apa. Nah, nanti tuh kalau misalnya kita pakai framework-nya si Verne Harnish, kurang lebih tuh ini dirangkumnya kayak gini. Jadi emang kita punya satu halaman dulu untuk start gitu kan. Nah, untuk start itu kita punya satu halaman, satu halamannya itu ada trennya itu adalah, ini trennya tuh kayak apa, strength-nya gimana, weakness-nya gimana. Nah, ini yang kalau misalnya di training atau di workshop, ini adalah hal yang pertama harus diisi sama teman-teman. Percuma teman-teman punya mimpi, percuma teman-teman punya idealisme, kalau emang teman-teman nggak tahu tren, nggak tahu strength-nya teman-teman, nggak tahu weakness-nya teman-teman, you are nothing gitu kan. This is the first thing that you need to input. Kurang lebih gitu ya. Nah, oke, sekarang kita anggap kan kita udah tahu nih ya, trennya Haro dengan pendidikan yang kayak tadi, kita udah punya strength-nya dan kita juga udah punya weakness-nya. Nah, dari sini kita masukin nih, vision summary-nya itu kayak apa. Vision itu ada core value-nya, ada purpose-nya, ada brand promises-nya. Cuma kalau yang paling jadi ciri khas dari bukunya si Verne Harnish itu, yang ini teman-teman, Big Hairy Audacious Goal. Maksudnya apa? Vision itu harus yang bikin kita sendiri takut dengernya. Percuma kalau kita pengen bikin visi, gue pengen jadi kaya gitu. Ya semua orang juga pengen jadi kaya. Nah, kalau untuk Haro nih misalnya ya, kalau misalnya ngelihat dari pitching-pitchingnya Mega, Mega itu tuh kayak semacam memasukkan di Haro itu to become the leading provider of innovative education in Asia, impacting the lives of at least 10 million learners by 2035. Jadi Mega tuh udah punya 10 juta alumni nih di 2035. Ngeri nggak nih punya sampai 10 juta alumni di 2025. Jadi ini dulu nih teman-teman ya, yang emang udah kita punya Big Hairy Audacious Goals-nya kayak apa. Baru nanti dari sini nih disusun nih
quarter priorities-nya apa, 1 year priorities-nya apa, 3 sampai 5 years priorities-nya apa. Dan bentuk jadi visualisasinya itu kayak gimana? Kalau yang di sini itu ya bentuk visualisasi jadinya itu kalau yang soal si ini ya, kalau soal yang si eh, itu, nah gini teman-teman. Jadi memang cara ngisinya adalah ini yang bawah biarin aja ya, ini aku delete yang bawah. Intinya adalah kita punya big hairy audacious goals. Dari sini yang bikin kita takut lah, goals yang bikin kita takut. Purpose-nya itu apa? Tujuannya. Di kirinya ada core values, dan di kanannya itu ada brand promises gitu. Dia tuh bisa menjanjikan apa ke customer. Baru dari sini kita harus nyusun priorities. Jadi salah satu juga ciri khas ketika kita nyusun strategi, baik dari bukunya Vernon Harnish ataupun si siapa namanya si Rockefeller Habit ini, nomor satu is priorities. Kenapa? Gak mungkin semua hal mau kita susunkan. Jadi emang kita pilih quarter ini apa, 1 quarter ke depan apa, 1 tahun ke depan apa, 3 sampai 5 tahun ke depan itu apa. Kurang lebih itu yang diisi ya. Jadi dari si Vernon Harnish ini. Nah, ini di sini juga ada contohnya. Ini orat-oretannya. Ini bentuk jadinya ketika sudah diisi, ntar bakal kayak gini, teman-teman ya. Kalau mau form kosongnya juga ntar japri aku aja ya, biar aku kirimin ya. Form kosong, e-formnya buat diisi-isi. Nah, terus dari sana, kalau udah kita ke compilation. Ya, compilation ini panjang ya, banyak ya teman-teman ya. Ini ada one page-nya juga, ini juga panjang. Langsung aja lah bentuk jadinya ya. Compilation itu apa sih yang dibilang kayak satu halaman strategi? Jadi, 7 strata of strategy itu apa? 7 strata of strategy itu contohnya adalah kita tuh mulai dulu dari pertama uh, kita mau ngapain. Tulis aja dulu words you own gitu kan, lu mau ngapain. Nah, dari sini kita masukin ke sandbox sama janji kita yang mungkin kita kasih ke customer. Jadi, siapa sih customernya? Customer itu ditawarin apa? Janjinya apa buat mereka? Dan KPI-KPI-nya apa? Nah, dari sini juga kita bisa mulai nyiapin garansi dari brandnya, one fresh strateginya gimana, dan activity how to-nya tuh kayak apa. Nah, kalau emang misalkan kita lihat yang dari sisi Haro, nah ini tuh sedikit kita simplify ya, ini sorry, ini dikecilin dulu biar nggak mengganggu. Nah, kalau yang dari sisi Haro itu contoh nih, yang pertama itu organization-nya Haro Education. Haro itu mau ngapain? Dia personalized learning nih. Haro Education tuh pengen jadi solusi yang emang bermanfaat buat anak-anak gitu kan, yang dipakai personalized juga bisa ngebimbing hidup mereka. Nah, siapa gitu kan customernya? Customer itu tentu siswa SMA kelas 3 yang juga memang butuh skill gitu kan. Where-nya itu di mana? Where-nya itu juga ditentuin nih. Dia tuh beroperasi di region-region yang emang kota yang udah lumayan maju. Apa yang ditawarin ya customizable online course gitu kan. Buat anak yang pintar mau belajar lebih cepat, dia bisa belajar lebih cepat. Janji brandnya kayak apa. Nah, ini diisi aja teman-teman nih. Jadi teman-teman nanti mulai bisa ngisi dari mind map-nya. Ini bisa dikasih juga. Terus habis itu dipetain ke sini. Nah, ini nih nanti teman-teman itu mungkin print diupdate 3 bulan sekali atau setahun sekali, dipegang, di print dan dipegang. Jadi semua teman-teman di tim di perusahaan tuh bisa tahu nih perusahaan ini mau kayak apa. Nah, kalau sudah, ini yang dikatakan one page planning yang harus dimiliki oleh perusahaan dan individu. Jadi itu tuh udah ditaruh dulu. Yang pertama adalah driver kita tuh selalu ada 3. Nah, jadi strukturnya tuh gini ya, one page planning. Kita selalu ngelihat gini, perusahaan itu selalu ditarik oleh 3 ini segmen. Ditarik oleh customer-nya, ditarik oleh shareholder-nya, dan ditarik oleh employee-nya. Jadi yang ditaruh di paling atas di sini adalah employee atau customer-nya dan shareholder-nya itu masing-masing menuntut angka apa sih dari bisnis ini. Nah, ini ditulis dulu nih, menuntut angka apa dari bisnis. Nah, yang berikutnya setelah menuntut angka apa ini dari bisnis, dia tuh ditulis nih core values. Core values itu mungkin do's and don'ts ya, atau should and shouldn't gitu kan. Nah, dari sini ketika emang kita udah punya core values, koridor, do and don'ts atau should and shouldn't, kita punya purpose. Purpose itu apa? Why. Why itu supaya, kemarin kalau di grup brief yang emang bahas strategi, apa sih yang membedakan taktis, activity, sama strategi? Taktik itu ya terserah mau dilakukan ngapain aja suka-suka. Nah, kalau strategi itu taktik yang ditambah why. Kenapa itu harus dilakukan? Itu jadi strategi. Dan ini di sini kan salah satu core juga kan ada core values, ada why-nya nih. Ini yang memang membedakan antara taktik sama strategi. Terus di sini dibikin target-targetnya gitu kan. Targetnya pengen apa, pengen dapat apa sih dalam 3-5 tahun.
terus dalam 1 tahun tuh pengen kayak apa. Nah, dituliskanlah untuk itu semua, untuk bisa dapetin target ini, actionnya tuh mau ngapain nih gitu kan, action-action prioritasnya. Nah, terus key milestone-nya itu apa dan key inisiatifnya itu apa gitu kan. Jadi key milestone itu mungkin yang emang dalam 3-5 tahun, key inisiatif itu yang mau jadi fokus dalam 1 tahun ini itu apa. Nah, baru nanti kita turunin teknis-teknisnya, uh, big hairy audacious goals-nya apa, profit-nya apa, brand KPI promise-nya apa, dan lain-lain ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih bentuknya. Jadi 1 halaman ini di print, di update 3 bulan sekali, di print udah cukup 1 halaman ini aja yang jadi plan perusahaan. Semua tahu, semua pegang gitu ya. Jadi prinsipnya adalah 1 halaman yang semua orang pegang. Nah, dari situ ketika emang kita udah punya one page planning, ini contohnya kalau buat Haro, OPSP-nya Haro tuh kayak apa? Nah, OPSP Haro-nya itu adalah yang itu tadi kan, kalau kita lihat uh, Haro Education pengen apa? Jadi inovatif edukator, Shield and Shieldnya itu apa? Commit to Excellence, shoulder-nya itu adalah kompromi terhadap kualitas ajar gitu kan. Kenapa sih Haro itu harus ada? Karena emang pengen merevolusi pendidikan global gitu kan, pengen menyediakan. Baik, ini aku ambil dari materi pitching-nya ya. Kalau salah ya mohon maaf loh. Nah, habis itu menyediakan apa, bisa memberikan pengalaman belajar yang adaptif. Target 3-5 tahun ngapain gitu kan? Mulai bisa mengekspor talent Indonesia terbaik ke luar negeri gitu ya. Nah, dalam 1 tahun tuh gimana nih dapetin 20% growth, mulai pakai teknologi ya. Nah, nanti di sini dimasukin semua. Ini udah dikasih format juga buat coret-coret. Nanti format coret-coret ini dimasukin ke yang ini ya, one page strategic plan ini. Nah, tadi kan berikutnya udah nih langkah yang kedua, langkah yang ketiga, intinya cash. Cash itu intinya gimana sih kalau kita tuh mau punya uang cash? Jadi gini, di buku ini tuh intinya dibagi dua ya. Dibagi dua itu cash itu maksudnya gimana? Jadi, ada 4 siklus cash conversion yang harus teman-teman tuh hati-hati kalau megang bisnis. Pertama, ketika sales, ada duit dari customer kita. Nah, ketika kita bikin produksi, ada duit yang dipakai buat produksi. Ketika kita mau mendeliver barang, ada duit lagi yang kepake. Nah, dan ketika kita emang mau billing atau nagih pembayaran, itu ada juga yang kepake. Nah, ini dibikin dulu nih how to-nya gitu ya. Jadi, kita nggak bisa mengontrol duit masuk berapa banyak. Namun kita bisa mengontrol, contohnya kayak gini, apa sih hal-hal yang paling utama yang harus kita lakukan pada saat cash flow itu terjadi saat penjualan. Misal nih, contoh ya, pastikan gunakan negosiasi gitu kan, bayarnya di depan, pajak siapa yang nanggung, yang gitu-gitu loh teman-teman ya. Itu di list semua tuh SOP-SOP dasarnya. Nah, terus habis itu di sini juga ditulis SOP. Saat produksi itu gimana nih kalau pada saat produksi, berapa yang boleh dipakai, boleh beli barang kalau udah mau mulai habis produksinya kayak apa. Nah, delivery pun juga sama dan billing payment pun juga sama. Nah, kalau untuk bisnis pendidikan, itu kalau misalnya penggunaan cash yang tadi itu kurang lebih kayak apa? Sales cycle-nya itu ya memang yang pertama itu ya pakai teknologi ya, pakai CRM gitu kan kalau buat yang ini. Nah, kalau emang misalnya kita berbicara masalah si bisnis pendidikan, pada saat production atau inventory cycle itu adalah yang paling gampang kan harus tuh pakai tutor. Harus itu pakai tutor, artinya dibayarnya itu value-nya diatur berdasarkan kurikulum dan juga begitu emang ada duit masuk, itu nggak usah pakai tunggu langsung bayar ke tutornya gitu. Karena kalau misalnya pakai ditunggu, nanti bisa menciptakan masalah tuh, nanti nggak balance gitu kan, antara cadangan kas buat ngajar sama cadangan kas buat operasional bisa nggak balance. Jadi memang best practice-nya itu adalah pada saat production, karena kan production-nya Haro itu kan tutor ya. Yaudah itu langsung tuh dari tutor itu dikasih aja gitu kan duitnya. Nah, kalau masalah delivery cycle, ini masalah efisiensi, masalah billing itu, kalau billing itu intinya gini sih, simplify billing, ya ini masih terlalu buat bisnis kecil masih agak remeh ya. Cuma yang paling kerasa itu ini Mega kalau bisa. Ini yang paling simpel ya. Mungkin kalau aku lihat nih Haro belum melakukan, harus punya semua rekening atas nama Haro. Semua bank harus punya. Karena customer itu kalau misalnya nggak punya, 2.500 tuh akan ada yang merasa berat Mega. Itu tuh yang salah satu tuh ya mungkin hal simple belum dilakukan. Jadi kualitatif approach-nya dibenerin dulu. Nah, kalau quantitative approach ini tuh lebih kayak angka-angka cakep ya. Kayak misalnya contoh, eh, pertama itu kita nentuin change-nya gitu. Pertama kita tentuin target-targetnya dari aspek ini, dari aspek price, volume, COGS, overhead, debtor days, stock days, sama creditor days. Kondisi saat ini berapa, to-be-nya mau berapa dalam 1 tahun, terus estimasi impact-nya bakal seperti apa. Simple gitu aja dulu ya. Nah, nanti kalau dari situ ada power of one. Power of one itu jadi nanti kita emang dari awal udah bisa tahu efisiensi, target efisiensi kita tuh seperti apa nih dari sisi finance.
Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin pendekatan yang kualitatif sesimpel kayak harus punya rekening dari semua bank, dan power of one ini adalah kita udah nentuin metrik-metrik kondisi as is keuangan kita gimana dari 8 aspek tadi, to-be-nya mau kayak apa, estimasi impact-nya, eksekusi. Nah, dari sini setelah kita ngomongin keuangan, ini personal dreams itu sebenarnya simple sih. Jadi kayak misalnya Mega sama Neneng tuh pengen misalnya dalam 30 hari ke depan kayak gimana, 1 tahun ke depan pengen kayak apa, terus 10-25 tahun ke depan tuh kayak apa. Nah ini di list semua. Dan memang salah satu yang dipraktekin di sini adalah satu sama lain, terutama eksekutif tim, harus tahu mimpi sama target personalnya. Karena bisa jadi target personal itu bukan target bisnis. Target personal itu sesimpel pengen beli pulau atau pengen beli istana. Kalau target bisnis itu kan pengen misalnya punya revenue berapa, itu hal yang berbeda. Itu di-share kalau gitu ya, aspirasi-aspirasinya tuh di-share. Jadi kalau bisa eksekutif level tuh sama-sama tahu target individunya tuh mau kayak apa. Karena kadang-kadang kita cuma mikirin target bisnis, nggak tahu target individu, tahu-tahu resign, pecah jalan, beda visi gitu kan. Ini yang harus dimitigasi di awal. Masing-masing harus share target individunya, 30 hari, 90 hari, 1 tahun, dan mungkin 20-30 tahun ke depan tuh harus di-share. Ini lumayan simple ya. Intinya kalau bermimpi jangan sendirian. Bermimpi bareng, di-share, biar sama-sama tahu, sama-sama apa ya, nerimonya jadi sama-sama ada gitu kan di sana. Nah, work mapping-nya itu kayak apa? Work mapping tuh intinya gini lah, ngebagi tugas. Mega itu kan karena di sini orangnya baru berdua ya, core timnya ya. Mega itu intinya adalah ini ada KPI sama ada dampak ke profit loss balance sheet, cuma ini terlalu ribet. Intinya nanti di sini bagi tugasnya itu gini, Mega itu, dan kan ada 2 orang, Mega dan Neneng ya. Nah, ini harus dibagi jelas juga nih. Mega itu akan megang sebagai head of company, megang marketing, megang R&D, megang sales, sama customer advocacy. Di sini di aspek eksekutif yang lain, Neneng tuh baginya juga udah harus jelas nih. Neneng megang treasury, megang control, operation, human resource, sama talent, pengembangan talent gitu ya. Nah ini tuh udah harus di mapping nih berdasarkan functional. Nah selain functional, di sini tuh juga ada aspek yang basisnya itu adalah proses. Nah proses itu tuh maksudnya kayak gimana? Jadi kan ketika bisnis itu mau berjalan ya, kalau kita ngomongin supply chain, cuma nggak di sini sih tempatnya ya. Yang harus diurusin dalam perusahaan tuh ada apa aja? Ada kegiatan planning, ada kegiatan financial management, product development, sales, operation, cash flow, human resource, customer service, compliance, and risk. Nah, contoh kita buka aja nih masalah customer service, ditentuin person accountable-nya siapa, KPI-nya tuh apa. Nah, contoh jadinya, kalau kita berdasarkan pakai framework, contoh jadinya tuh kayak gini nih, untuk si Fase sama si Poche tadi ya. Functional itu kurang lebih jadinya gini, function tuh dipegang sama siapa, dan ini dikasih warning juga ya. Di perusahaan kecil, hampir pasti beberapa function dipegang oleh orang yang sama. Cuma dia harus pakai topi yang beda-beda kan. Jadi tentukan leading indikatornya sama result outcome-nya apa yang diharapkan. Nah, begitupun ya juga proses. Proses itu bisa jadi dipegang oleh orang yang sama untuk beberapa proses yang berbeda. Main proses perusahaan itu apa, KPI-nya itu apa. Nanti bentuk jadinya kayak gini ya setelah dicoret-coret. Nah, kalau emang misalkan kita udah ngebagi work mapping tadi, ini udah selesai, next-nya itu adalah kita detailing. Detailing itu gimana? Nah, ini jadinya Mega itu ngapain aja, proses kerjanya Mega gimana, apa aja areanya, priority quarternya apa, KPI Mega gimana, goalnya apa, prox penghalangnya apa, critical number apa, tren yang dihadapi, action, dan lain-lain. Bentuk jadinya kayak gimana. Bentuk jadinya, kalau yang tadi kan kita udah ngeliat yang one page planning buat perusahaan. Oh sorry, jadi tiap orang tuh megang 2. One page planning perusahaan sama one page planning dirinya. One page planning dirinya itu contohnya yang kayak tadi. Jadi kalau misalnya yang sisi perusahaan yang bikin beda tuh yang 3 di atas nih. Kalau perusahaan kan yang narik-narik orang itu adalah employee-nya, customer-nya, sama shareholder. Kalau seseorang di perusahaan, dia harus bikin apa buat siapa, yang dia bikin dipakai sama siapa, dan dia harus ngelogging apa. Nah ini yang kadang-kadang perusahaan kecil tuh sering lupa. Dia harus melakukan record keeping atau logging apa. Kadang kalau belajar dari Pak Buntoro, yang bikin perusahaan kecil beda sama perusahaan besar, seberapa rajin dia melog kegiatan. Karena biasanya perusahaan itu bisa jadi besar karena rajin nyatet. Sesimpel itu kan. Pak Budi sama Pak Bun tuh sering ngomelin kita kan kalau di sindikat, lu yang rajin lah nyatet gitu. Yang bikin perusahaan bisa jadi gede tuh simply rajin nyatet aja. Kadang itu tadi kalau perusahaan kecil itu kita cuma fokus ke bikin apa, dikasih siapa. Misal kita ada request dari CEO dikasih buat CFO, atau kita ada request dari orang sales dikasih ke orang production gitu kan. Ada dari bagian procurement dikasih ke bagian manufaktur yang gitu-gitulah. Nah,
Baru dari sini dibikin nih hambatannya apa, accountability-nya gimana. Intinya gitu ya teman-teman ya, balik lagi ke Rockefeller Habit, tiap orang megang satu page planning buat diri dia dan planning perusahaan. Ini yang kadang-kadang suka agak salah. Kalau di perusahaan kita, dia kan staff doang, ngapain mau tahu perusahaan kita kemana? Itu yang salah besar teman-teman. Kalau berdasarkan Rockefeller Habit, tiap orang harus megang planning buat dirinya satu halaman dan planning perusahaan mau kemana satu halaman. Semua orang tahu perusahaan mau kemana dan dia tahu harus ngapain si satu orang ini gitu ya. Nah, kalau emang misalkan itu udah, ini sorry kalau emang misalnya terlalu detail, emang bukunya buku susah sih. Nah, baru how to. How to itu intinya simpelnya gini deh. Langsung aja kalau yang how to ini gampang. Pisahkan antara eksekusi atau misalnya yang sifatnya itu to do dengan habit. Jangan campurkan to do dengan habit. Nah, contohnya gimana? To do itu adalah misal organize team untuk meeting edukasi, organize team untuk melakukan apa, assign buat apa, setup apa, bikin apa. Itu ada tanggalnya harus beres kapan. Habit itu nggak ada tanggalnya. Nah, ini sebenarnya rangkuman si 10 ini ya, 10 Rockefeller Habit tadi ya. Ini udah dilakukan belum sih secara berkala? Jadi checklist ini udah belum sih, ini udah belum sih, misalnya sebulan sekali. Nah, itu habit itu ada checklistnya. Ini jadi pisahkan habit list dengan to-do list. Setiap eksekusi, semua orang punya habit list, punya to-do list. Make sure itu dulu aja. Ini kesalahan yang salah satu dalam eksekusi yang paling sering diremehkan adalah semua tas masukin ke kertas, dimasukin jadi order. Enggak, pisahkan tas yang habit, pisahkan tas yang to-do, lakukan di ruang yang terpisah. Itu dulu aja, itu dilakukan eksekusi, itu juga harusnya lebih efektif dan lebih efisien kalau menurut si Werner Harnish dan juga Rockefeller Habit ini. Paling itu sih yang terakhir. Mungkin bisa dikembalikan ke Dimas dan dikomentarin dulu sama Mega. Kayak ini capek juga ya, 20-30 menit buku 1, 20-30 menit buku 2. Oke. Oke, terima kasih Mas Emil. Nah, ini para penonton ini udah sampai ikut ngos-ngosan ini dengerinnya nih. Kepalanya udah penuh dengan topik, dengan ide, dan udah siap-siap melemparkan pertanyaannya. Tapi jangan galak-galak ngasih pertanyaannya ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke saya tanya jawab, ini dari Mega dulu nih. Kali ini kan Haro yang dibedah ya. Dari Mega mungkin bisa sharing dulu dong secara singkat aja gitu ya, dari framework yang udah dijelasin dan cara Mas Emil membedah Haro nih. Ada tanggapan apa sih atau tanggapan Mega sih kira-kira gimana sih framework ini tuh ketika diterapkan ke Haro. Nah, Mega ini sebagai foundernya ini dapat apa ya, insight apa atau ada kecocokan apa dengan framework ini gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin bisa jelaskan dulu Mega secara singkat. Siap, Mas. Kalau frameworknya dapat apa? Dapat banyak sih, Mas, pasti. Tinggal mikir kapan ya aku bisa implementasiin sama tim gitu. Ngajak Neneng, ngajak timku yang lain buat implementasi gitu, Mas. Soalnya, oh ya, mungkin aku juga perlu nyampein dan kelihatannya ada Miss juga. Hari itu sekarang ada 7 orang, Mas Emil, Mas Dimas, Pak Gatot, Pak Gitu. Jahat, dan yang lain. 7 orang. Gue ngambil dari pitch deck, Meg. Sorry. Siap-siap, Mas. 7 orang, 4 orangnya itu think tank, yang bagian mikirin what next Haru dan seterusnya. Emang aku minta mereka nggak mikirin uang, atau mereka juga belum kepikiran uang gitu. Nah, 3 orangnya itu yang beneran eksekusi teknis. Ya supaya Haru SIS ini ngebul gitu. Nah kalau orang teknis, terkadang mereka ada irisan sama orang yang tim think tank ini kalau emang kayak what next Haru itu bisa dieksekusi cepat gitu. Contoh pelatihan intensif OSN kita itu juga ada kebutuhan orang teman-teman Haro yang bagian think tank itu perlu untuk ambil data nih anak-anak real life-nya yang sekarang itu gimana olimpiade, gimana cara pengajar yang medalis OSN itu bisa benar-benar nge-influence anak supaya jadi medalis. Soalnya kita semua tahu kan, pendidikan itu ada A sampai Z, kualitasnya nggak sama, yang ikut juga beda-beda. Nah, kita ingin berdampak sejauh itu, makanya kecil-kecil dulu, mana yang bisa kita achieve dan seterusnya, gitu, Mas. Nah, yang menarik juga sama Mas Emil tadi itu yang bagian ini, Mas. Tadi kan Mas Emil bilang SWOT dulu, baru strategi, baru case, baru people ya. Nah, kalau di aku, kita kalau mikirin SWOT,
somehow itu udah di luar kepala gitu loh Mas Emil, kayak oke, strength-nya Haru yang paling jelas adalah kita selalu pakai tutor yang ini, yang qualified. Qualified itu kita pasti tutornya bisa ngajar, ilmunya cukup, dan yang terakhir dia punya track record gitu kan. Nah, terus kalau kita biasanya kalau day to day bisnisnya itu kita dari strategi langsung ke execution, somehow uang ngikut Mas gitu sih. Nah, kalau jadi kita emang ngeset target kayak bikin pelatihan ini aja atau les privat gitu, per bulannya kita ada target sekian rupiah gitu. Tapi kadang banyak faktor yang bikin lebih dari target ataupun kurang dari target. Yang paling mengena selama ini di Haru itu kita selalu ada ini. Tadi kan Mas Emil ngejelasin to-do list sama habit list. Nah, alhamdulillahnya habit list kita jalan kayak sesimpel, oke, untuk tim teknis Haru itu kan 3 orang ya. Tiap hari itu ada, tiap pagi ada check-in jam 9, jam 3 sore ada daily stand up. Soalnya ada tim kita yang ngajar jam 4. Jadi 4 sampai setengah 6 kan, kasihan kan. Setengah 6 maghrib gitu. Dan kita juga bikin barrier minggu gak boleh ada kerjaan, kecuali emang urgent kayak webinar atau seterusnya. Soalnya anak-anak makin ke sini, to be honest emang mikirin work-life balance, termasuk saya. Jadi ya nggak apa-apa minggu break dulu lah dibanding ngos-ngosan gitu. Biar nggak sprint terus gitu sih. Nah, jadi yang paling ngena itu beneran kayak sholatnya. Jadi ada habit list yang udah kebentuk pun sama tim lomba yang mayoritas mereka emang masih mahasiswa, jadi masih idealis, alhamdulillahnya masih idealis. Jadi ya kita ada meeting mingguan pun beberapa kali mereka udah kita ini nih terbitin nih gitu kan. Kayak oh jadi moderator biar mereka aja. Oh kalau ketemu sama ini atau ikut lomba univ ini ya nggak apa-apa mereka aja. Saya juga bilang juga ke tim yang think tank ini nggak apa-apa kalau seumpama Sun kita bakal nggak harus naik tangga satu-satu gitu. Jadi nggak kayak perosotan lah ya yang harus linear. Nggak apa-apa kalau emang loncat dan emang dibutuhin loncat. Yang penting produk kita jelas, terus emang berdampak gitu sih Pak. Mungkin itu dan semoga aku pengen nerapin loh Mas, apalagi yang sit-sit itu. Kelihatannya seru kalau kita bahas bareng gitu sih Mas. Makasih banyak Mas Emil. Mungkin bisa aku balikin ke Mas Dimas kali ya. Oke. Izin nanya ke Mas Dimas juga. Mas Dimas boleh minta tolong ditanyain nggak ke teman-teman yang di sini? Selain strategi series, perlu dibikin scaling up series nggak ya? Nah itu, oke. Ya itu teman-teman, jadi ada pertanyaan dari Mas Emil. Nah, kan Brit nih udah bikin satu sesi baru ya kayak. Jadi selain Brit mingguan nih, mungkin buat yang belum tahu ya, kita ada Brit Insight yang rutin, terus kita juga Brit strategi series itu kan, yang ngebahas hal-hal spesifik lebih ke arah strategikal. Nah ini ada pertanyaan baru nih, kira-kira perlu nggak ya gitu. Nah ini mungkin nanti bisa dijawab di akhir atau di after party gitu kan, buat jadi bahan pikiran. Nah ini ada yang udah angkat tangan dari tadi nih, udah Alan nih. Nih silakan turunkan tangannya udah Alan. Siapa tahu udah pegel ini. Ya, Siap. silakan. Selamat malam teman-teman. Suaranya nggak ada masalah ya? Aman. Oke. Aman. Cepet-cepet aja nih, Mil, karena waktunya juga ya. Tadi terlalu panjang ya. Saya belum baca itu bukunya. Siapa namanya? Verve Harness. Pokoknya buku scaling up yang dibahas itu. Tapi saya udah baca buku yang ditulis sama Ron Chernow ya, yang judulnya Titan. Itu tentang John D. Rockefeller juga sih. Nah, mungkin terinspirasi dari ingatan saya dari buku Titan ya. Yang pengen saya tanya itu tentang refleksi dari apa yang Emil tadi bahas itu terkait sama perusahaan yang scaling up. Tadi kan ada disebutkan tentang cash ya. Jadi apa value-nya itu? People, strategi, apa belakangnya cash. Itu agak counterintuitif di saya. Karena menurut saya, apakah memang harus perusahaan yang lagi scaling up itu harus hati-hati dengan arus cash atau cash flow? Biasanya, kalau misalnya yang lagi scale up, yang pengen growth, itu lebih agak mengorbankan urusan mikirin cash flow, agresif kan judulnya.
Nah, lalu kenapa kok di scaling up-nya siapa? Harnis Verve itu, lupa saya namanya. Itu kok malah mengedepankan itu ya. Dan saya ingat saya dari buku Rockefeller itu dia nggak seperti itu. Dia tuh sangat nimble, sangat mau untuk mengambil resiko separah-parahnya kalau ada masalah gitu. Dua, terus kalau misalnya scaling up itu kan ultimate goal-nya itu untuk mendominasi pasar ya. Terus sejauh mana itu perusahaan harus mengorbankan etika untuk mendominasi pasar? Bukunya Verve Harness nih kayak terlalu etik nih, terlalu etis atau terlalu positif minded, kayak contemporary corporate lessons yang suka diterangkan gitu. Jadi ini juga agak sedikit counter intuitif sama apa yang saya baca dari Titan juga gitu. Karena scaling up itu ultimate goal-nya mendominasi pasar gitu, monopoli lah. Ada monopolistic approach-nya di situ. Yang ketiga, tadi Emil suka sebut atau nggak tahu itu mungkin Verve Harness-nya atau siapa, planning satu halaman itu untuk transparan ya. Nah, untuk waktu perusahaan yang mau scale up ini, apa nggak ada itu case-nya di mana kebijakan untuk selalu transparan itu nggak yang jadi yang paling baik itu. Bakalan banyak situasi rasanya di mana kita tuh harus kurang transparan kalau misalnya untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang strategis, terutama dalam kompetisi di mana kita belum lagi mencapai posisi yang istilahnya secure atau stable ya. Bahkan ke pemangku kepentingan stakeholder lain pun, maksudnya apa? Menurut saya itu ada justifikasi etisnya untuk kita nggak terlalu transparan sih menurut saya. Tapi kalau misalnya menurut bukunya itu di mana itu posisinya transparansi? Kenapa kok transparansi bikin one page planning itu jadi sesuatu banget gitu? That was itu juga kan jadi sesuatu yang jadi terfikir tadi pas Emir. Oke, itu aja. Kasih 3 ya. Borong nih. Kasih. Oke, terima kasih udah Alan. Ini pertanyaannya ke Mas Emil ya, udah ya. Ya, Iya, boleh oke. Emil, boleh Ya, Mega, tapi Mega sambil belajar juga kan kita. Nah, itu apa? oke ini ya. Ya, nanti kalau Mega mungkin Silakan dijawab Mas Emil. kira-kira ini ya. Yang pertama, ya komentarnya berlaku simpel ya. Emang ini buku-buku bid'ah sih. Ini banyak yang ditambah-tambahin yang nggak sesuai dalilnya Vernon Harnish nih. Nggak sesuai dalilnya Rockefeller. Banyak ngarang ini Vernon Harnish ya, tukang bid'ah emang. Cuma nggak gitu lah. Intinya, kenapa buku ini prudent ya? Karena menurutku kita bisa pakai angle gini. Eh, kita harus kritis juga. Vernon Harnish ini kan emang outcome yang diharapkan dengan nulis buku ini kan orang pakai trainingnya dia ya, udah ya. Nah, jadi ya memang makanya kayaknya kalau aku lihat tools-tools ini adalah tools-tools yang curigaku sih dia cherry picking ya. Jadi memang cherry picking yang emang bisa dijual sebagai program pelatihan. Jadi yang sulit diimplementasi sebagai program pelatihan gak dimasukin buku ini. Ya makanya yang buku satu itu kan banyak kan prinsipil, buku kedua itu yang kayaknya udah cherry picking banget, udah distrukturin banget lah gitu ya. Nah, kalau masalah duit, ketika emang scaling up nggak butuh duit, sebetulnya itu valid. Kenapa? Karena di buku ini, dari 7 aspek yang diukur dan emang harus diefisiensikan, dari yang pendekatan quantitative approach-nya, nggak ada satupun yang menekankan harus profit. Jadi, satu price increase, volume increase, COGS reduction, overhead reduction, debtor days reduction, stock days reduction, sama creditor days increase gitu. Gak ada satupun yang itu relate ke profit sebenarnya udah. Jadi ya memang mungkin agak terkesan kontraintuitif karena bukunya kaku ya. Ya namanya trainer itu kan ya emang ngebimbing orang masih belajar ya mungkin akan kayak ngajarin orang naik sepeda gitu kan jadinya kaku. Cuma memang kalau dari pendekatan masalah duit, dia itu memang nggak ada ini memang tidak menekankan kepada profit. Dan dari pendekatan kualitatifnya pun lebih kayak kitab suci internal sih, kayak misalnya kitab suci dari siklus sales apa aja, kitab suci siklus inventory production apa, kitab suci delivery apa, sama kitab suci billing payment itu apa. Jadi kasarnya buku ini tuh kayak menekankan prinsip lo harus punya kitab suci internal perusahaan atau Ten Commandments perusahaan gitu loh untuk keuangan. Sisanya sok lakukan apapun, yang penting Ten Commandments kualitatifnya nggak dilanggar, dan 7 aspek yang tadi itu, yang si metrik-metrik impact tadi itu, dari price, volume, COGS, overhead, debtor days, stock days, sama creditor days, itu tuh nggak dilanggar gitu sih. Bukan nggak dilanggar ya, maksudnya diukur lah gitu. Nggak ada profit loh itu kan kayak emang growth semua ya sebetulnya.
Nah, terus kalau yang pertanyaan berikutnya, kayaknya untuk menjawab sisa pertanyaannya, bener nggak sih Rockefeller tuh kayak gitu? Aku juga curiga enggak sih. Makanya aku coba ngeliat kayaknya cuma 30% yang benar-benar isi kepala Rockefeller di sini. 70% tuh kayaknya bid'ahnya si Werner Harnisch ini, Bang. Ada Artinya yang belum tentang kejawab nggak, Bro Dimas? artinya kalau mau scaling up itu sebenarnya apa gimana balance-nya untuk memikirkan etik, karena scaling up itu ultimate goal-nya adalah market domination kan. Oh, yang itu. Kalau buku ini nggak membahas etik sih, Mas. Buku ini membahas benar-benar murni metodologi yang bisa dijual sebagai training sih, kalau aku lihat ya. Masalah dipakai ethical atau enggak. Karena memang iya, buku ini tuh sangat banyak banget training tools-nya. Ya, mungkin bisa dibilang Transparansi. 90%. Kalau masalah transparansi, kayaknya itu emang masalahnya gini, udah dulu kayaknya kompetisi itu juga, nah ini makanya kan kita lagi-lagi relevan nggak sih kalau itu masih kita terapkan ya? Karena kan ini kan metode lahir dari isi kepalanya Rockefeller di abad 19, belum ada internet, belum ada telepon yang proper, ngirim surat juga pakai kuda, gimana caranya dia bisa memanage semua pegawai satu arah gitu kan? Ya dengan one page gitu metodenya. Nah, apakah metode abad 9 ini 19 ini masih relevan? I don't know. Maybe yes, maybe no gitu kan. Cuma memang ini, jadi memang kita harus ngambil konteks bahwa ini metode one page planningnya itu tuh, jadi mungkin dua ya, two page planning ya, megang planning perusahaannya, sama planning buat dirinya gitu. Itu dikasih tiap orang tuh megang gitu loh. Itu metodenya Rockefeller di abad 19 gitu sih. For now, is it still relevant? Ya mungkin nanti Mega bisa ngasih insight. Relevan nggak sih kalau itu dipaksakan di abad, atau misalnya diimplement di era sekarang gitu ya. Nah, balik ke Bro Dimas nih. Oke, terima kasih. Jadi 3 pertanyaan tadi udah kejawab semua ya, Dalan ya. Nah, Mas Dimas, sekarang ya ini mau kasih ke Mega nih buat cerita. Nah, tadi kan ada pertanyaan yang dari Mas Emil ini sendiri masih tebakan atau masih kira-kira. Tapi untuk Mega sendiri nih yang memang udah praktek ya. Tadi kira-kira gimana tuh soal yang pertama yang one page yang ya yang one transparansi ya. ya dengan one page itu kan. Apakah dengan dengan menyamakan frekuensi antara Mega dengan seluruh tim di Haro ini, apakah itu bermanfaat ya untuk Haro sendiri? Dan mungkin pertanyaan juga yang di-share ke timnya itu sesuatu yang strategikal atau bukan, dan perlu nggak sih ditransparansikan, kira-kira itu. Silakan Mega. Siap, makasih banyak Mas Diman udah Alan pertanyaannya. Kalau perlu nggak sih transparansi? Mungkin ada batasnya udah. Kan balik lagi, kalau study case-nya saya, 7 orang, itu range-nya lebar banget. Ada orang di tim saya itu yang emang udah nargetin MBA di Harvard, tapi ada orang yang nggak tahu besok itu harus ngapain udah. Jadi kalau saya bikin one page tadi, itu strategiknya bakal sama, tapi saya kasih batasan sejauh mana saya saya suarakan what next-nya Haruh gitu udah. Soalnya kalau terlalu jauh yang nggak tahu besok harus kemana tuh kasihan udah nggak tahu, nggak ngikutin juga. Tapi kalau terlalu pendek, yang termotivasi tinggi ini juga dianya nggak ke-fulfill kan ambisinya kan. Lama-lama orang kalau nggak ke-fulfill ambisi juga pergi kan ya. Jadi bakal saya kasih jalan tengahnya. Emang nggak bisa nyenengin, sangat nyenengin, tapi seenggaknya dua-duanya nggak sedih lah ya, gitu udah. Nah, kalau sejauh mana transparansi, jujur sampai sekarang pun saya nyimpen beberapa beberapa hal-hal yang nggak mungkin bisa aku ceritain ke tujuh-tujuhnya. Makin nggak tahu udah, makin gede perusahaan. Kan saya ngebuat Haru itu mulai dari sayanya sendiri jadi guru, sampai sekarang nge-hire medalis emas OSN, bahkan emas internasional kan. Itu makin besar kita, makin kerasa udah, oh kalau ini tuh nggak bisa diceritain. Oh kalau ini kalau aku speak up bakal ngerusak tim dan seterusnya. Jadi ya
ada beberapa hal yang emang harus saya pikul sendiri udah gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pun juga nggak bisa nuntut tim kita untuk transparan gitu. Soalnya kita ketemu mereka kapan sih? Pol-polnya teman kuliah kan ya, teman SMA lah ya. Apalagi teman yang baru, oh mereka di-hire waktu Haro udah ada gitu. Nah, artinya kita nggak tahu selama mereka dari bayi sampai umur 18 sampai sekarang umur 20-an plus, apa aja yang udah mereka alamin dan di rumah mereka kayak gimana, apa tujuan mereka, mungkin ada hal-hal yang nggak bisa mereka ceritain, mungkin aja goal mereka berkaitan terhadap hal tersebut dan kita nggak perlu tahu juga gitu sih udah. Jadi untuk personal kelihatannya Mas Emil saya mikir-mikir lagi, maksudku personal buat saya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau personal saya ceritain ke timku, kelihatannya, aduh mereka perlu tahu nggak ya gitu sih udah. Tapi kalau one page bisnis, insya Allah pasti saya buat sih gitu sih udah. Oh iya, sama mungkin cerita satu lagi boleh kan ya Mas Dimas? Oh iya, ya, Ya, boleh masih ngelanjutin kan ini ceritanya. lanjutin. Tadi yang ini tadi udah Alan kan tanya tentang kompetitor. Kan kalau kita mau scale up, artinya mau monopoli market kan. Kita sejauh mana etiknya. Nah, selama ini mungkin saya nggak segede udah Alan juga, masih bertahap juga. Tapi sampai ke sini, teman-teman gini, saya itu nge-hiring tutor juga kadang dari third party yang mereka juga bimbel. Jadi saya minta tutornya mereka ngajar di saya, gitulah udah. Nah, semakin kita semakin gede, mereka itu ngerasa kita udah jadi kompetitornya mereka. Jadi, jadi mereka kayak bikin barrier gitu ke kita. Ya, which is bagus kan, seperti kata Pak Gun kan. Artinya kalau mereka ngerasa udah terganggu sama kita bagus kan ya. Kita udah scale up kan. Maksudku udah head to head lah sama mereka. Tapi jadi mikir, jadi kalau sekarang saya itu beneran ATM udah kayak, oke mereka adain webinar, kita ngadain webinar, tapi tutornya, tapi yang ngisi beneran qualified, atau dia public speaking-nya bagus, atau dia punya pamor, gitu. Oh kalau mereka ada tryout, ya udah aku ada tryout, tapi aku nggak sendiri deh, ngajak PPSN, ngajak bimbel-bimbel lain yang mungkin masih sevisi, gitu-gitu udah akhirnya kita. Untuk sekarang ya, sampai kapan nggak tahu, lihat nanti soalnya harus sekarang aja masih drive by market. Kita belum bisa drive by our vision gitu. Gitu sih udah. Makasih udah Alan sama Mas Dimas atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mega atas tanggapannya tadi ya ke 3 Iya. pertanyaan dari Alan. Nah ini jadi kita dapat pandangan yang berbeda ya. Yang pertama dari Mas Emil ini lebih banyak ternyata yang disampaikan di buku ini yang menurut Mas Emil ini bid'ah, ini ternyata di Haro sendiri memang tidak sepenuhnya sama ya. Ternyata memang mungkin ada yang terindikasi bid'ah beneran nih, jangan-jangan nih menurut Mega. Oke, nah ini sebenarnya masih bisa ada pertanyaan satu kali lagi dari teman-teman yang hadir di room ini. Adakah yang ingin bertanya? Coach Jaha tuh Coach Jaha. Atau mereka pengen nanyanya di series scaling up series kayaknya itu Mas Dimas. After party aja, after party lebih seru. Oh iya, karena tadi Coach Jani udah ngasih kode nih hal-hal mau nanya yang ini nih. Yang rahasia-rahasia. Oke, mungkin saya aja ya tanya ya. Ya, silakan Pak Gatot. Bro Emil, ini mungkin lebih ke Bro Emil ya. Untuk kasus sekarang ya, untuk perusahaan terutama startup lah ya, yang basisnya teknologi gitu, masih relevan nggak sih pakai itu? Karena kalau saya lihat strukturnya kan keren banget ya, 1-10 tadi gitu ya. Bener-bener zaman jadul apa, Taylor itu kelihatan banget sebetulnya. Nah, maksud saya dengan maraknya startup itu apakah masih relevan ya ini digunakan? Atau menurut Bro Emil perlu dipaksa nggak sih startup tuh ngikutin gaya ini gitu? Itu aja sih. Oke, berarti weakness dari startup ya. Menurutku malah memang harus Mas Gatot ya. Banyak temanku yang masuk startup besar. Sebutlah apa ya, yang paling besar di Indonesia kan Gojek, Traveloka gitu kan, Tokopedia.
Ini aku sebut merek karena mereka udah publik ya. Bukalapak gitu kan udah publik juga, Blibli. Nah, mereka itu setelah masuk ke perusahaan, mereka itu kayak nggak tahu mesti ngapain, duduk-duduk gabut aja 3-4 bulan. Baru setelah 4 bulan, kerjaan tuh bejibun kayak dikejar setan, Mas. Nah, pertanyaannya kok bisa 3-4 bulan pertama yang harus jadi masa probation nggak ngapa-ngapain kayak kayak bener-bener apa ya, ini udah kasus yang banyak terjadi di startup-startup gede. Cuma setelah 4 bulan mereka kerja kayak setan gitu loh, kayak bisa pulang jam 2 pagi, bisa hampir tiap hari gitu kan. Terus kayak ngambil sick leave hampir tiap minggu gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa kayak gitu? Gimana bisa di masa ini udah yang paling umum ya, ini yang paling kelihatan, yang paling berasa impact-nya ke para apa ya pejuang startup. 3-4 bulan pertama nggak tahu ngapain, abis itu kayak dikejar setan. Itu kan artinya benar-benar kayak bukan week in plan lagi, apa bukan week of planning lagi. Artinya kan kayak kok kayak no planning gitu loh. Kesannya begitu udah lolos probation bisa dieksploitasi, hajar mampus gitu kan, diperes habis. Cuma 3-4 bulan pertama, nah ini masih nggak jelas anaknya, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, dibiarin aja gitu. Artinya menurutku memang harus dipaksa ya, karena kan gimana pun juga in reality emang ada ya tech startup yang emang udah profitable. Aku bakal nyebut merek ya. Emang ada yang udah profitable selain Traveloka. Selain Traveloka kan rugi semua. Dan Traveloka sendiri kan bisa untung kan memang karena bisnis modelnya yang memang pas, yaitu sebagai OTA kan sebetulnya. Kalau dia bukan OTA menurutku apa jebol juga itu kan secara keuangan ya. Nah, artinya sih kayaknya mungkin ya memang ini tuh harusnya di yang kayak gini ya, mungkin nggak mesti tepatnya frameworks-nya via Verna Harnish ini harus di-enforce di startup, namun some kind of discipline planning itu harus gitu. Karena udah ada bukti nyatanya gitu kan. John D. Rockefeller itu justru memang orang yang sangat sangat teratur gitu, dan itu yang membuat dia jadi orang terkaya di sejarah modern kan. Seandainya inflasi kekayaan tuh dihitung, dia masih orang paling terkaya saat ini kan, John D. Rockefeller ya. Itu kan dibangun di atas disiplin, bukan dibangun di atas gas rem serampangan kayak startup gitu kan. Ya mungkin teman-teman di sini bisa dibilang lebih lebih kaya dari Gojek Tokopedia ya. Karena Gojek Tokopedia kan minus gitu. Teman-teman di sini most likely kan punya uang kan di kantong gitu kan. Gojek Tokopedia kan pada dasarnya nggak punya. Mas Dimas bisa nambahin bentar nggak, Mas? Oh ya, silakan Mega. Siap. Mungkin Pak Gatot, saya bisa cerita dari sisi employee. Saya kan pernah kerja di tech startup ya. Mungkin nggak perlu sebutkan merek, Pak. Emang di tech startup, apalagi startup yang baru growing, yang baru dapat pendanaan seri A, B, C itu, saya nggak bisa bilang mayoritas juga, tapi yang saya alamin, emang kadang tuh kalau masuk kerjaannya nggak jelas. Kitanya apa, kerjanya apa. Ya mungkin karena manajemennya juga kan mereka masih discovering kan mau kemana. Nah itu Pak, jadi ya benar kata Mas Emil tadi sih, saya cuma mau nambahin ini dari sisi experience saya, benar 3-4 bulan pertama masuk tuh kayak ini kok gaji buta, kitanya kerja gini aja kok dapat gaji gitu kan. Tapi setelah itu, contoh nih Pak, mungkin saya bisa cerita, saya kan produk marketing ya waktu itu. Saya produk marketing, tapi tugas saya itu pesen hotel buat seminar, pesen eh, rental mobil, cetak banner, dan seterusnya. Which is artinya itu kan general affair kan. Nah, jadi nggak sinkron gitu sih, Pak. Nah, itu karena nggak ada strategi top down-nya atau gimana gitu paling, Pak. Jadi, ya gitu sih, Pak. Gatot. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Dimas. Oke, terima kasih Mega. Nah, dari Pak Gatot gimana? Ada tanggapan lain atau sudah oke? Udah, oke. Oke. Terima kasih Mega. Oke. Ceritanya tadi keren. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Pak Gatot atas pertanyaannya. Nah, berhubung kita udah 21:22, jadi udah waktunya kita mulai masuk ke sesi penutupan. Jadi ini saya rangkum secara singkat ya. Jadi dari kita udah dibacain buku oleh Mas Emil, 2 buah buku malah ya. Yang pertama tadi membahas ada 10 habit ya. Pertama itu growth, kedua itu right people in the right time. Terus yang ketiga adalah one page strategy plan. Yang keempat adalah core value, yang kelima adalah organizational
alignment dan fokus. Ya, terus selanjutnya yang keenam quarterly theme, yang ketujuh adalah employee feedback, yang ke-8 daily, weekly, dan meeting-meeting rutinitas lainnya. Lalu yang ke-9 adalah brand promise, yang sebetulnya ternyata nggak perlu dipikirkan di awal gitu ya, itu di akhir aja nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah art of bank financing. Nah, ke-10 habit ini yang sebetulnya terlalu generik dan tidak mengarahkan kepada grow untuk menggrowthkan sebuah bisnis, tapi lebih tepatnya menjadikan seorang eksekutif yang baik ya. Makanya ditulislah buku kedua yang membahas framework untuk mengeksekusi habit-habit ini. Nah, secara umum di buku kedua ini ada 4 kriteria utama ya. Pertama people, kedua strategi, ketiga execution, yang keempat cash. Walaupun ternyata setelah dibaca dan dibedah, memang sebaiknya dalam menyusun framework ini itu kita tidak nggak perlulah secara urutan kayak tadi, tapi urutan yang betulnya sebenarnya sudah di-share oleh Mas Emil juga. Jadi nanti buat teman-teman yang memang interest untuk mencoba framework ini bisa pakai template yang ada, mengikuti mind map yang dibuat oleh Mas Emil. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini yang terakhir dari reviewer dan guest, ada closing statement apa nih kira-kira? Pertama dari Mas Emil dulu, silakan Mas Emil, ada closing statement apa untuk sesi kali ini? Iya, ya silahkan diambil semuanya. Insya Allah ilmunya baik. Kita juga tahu John D. Rockefeller tuh masih orang terkaya sampai saat ini, sepanjang sejarah juga ya, gitu kan. Uh, Walaupun di satu sisi kita harus lihat gitu, habit-habit yang diterapkan John D. Rockefeller itu dia lahir di abad 19. Jadi tetap juga kritisi bahwa di abad itu kan customer bukan nomor satu, ya iya gitu. Cuma kalau zaman sekarang kan customer harus nomor satu, itu kan salah satu apa ya yang harus kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Cuma ilmu-ilmunya harusnya ilmu yang masih relevan sampai sekarang. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau bahannya, sedikit pesan sponsor, tolong japri Telegram ya. Soalnya kayaknya pusing juga kalau misalnya lempar-lemparan di grup, nanti japri aja ke Telegram. Insya Allah bisa di-share bukunya, template e-formnya gitu kan, dan juga mind map-nya buat teman-teman yang emang mau ngulik-ngulik ya buat ini ya. Itu aja palingan. Oke, terima kasih Mas Emil. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik, silakan bisa chat langsung ke Mas Emil ya, nanti untuk di-share dokumennya. Nah, selanjutnya dari Mega ada closing statement apa nih? Siap, makasih banyak Mas Dimas. Sebelumnya makasih ke Mas Emil udah nge-breakdown Mas. Nanti aku minta juga ya Mas untuk itunya, one page-nya. Soalnya saya nggak bisa baca Mas. Nah, terus yang kedua untuk closing statement dari saya, lebih ke melengkapi Mas Emil. Buku ini bagus, one page-nya bagus. Paling kita pilih-pilih mana yang bisa kita apply, mana yang enggak. Jadi enggak langsung ATM gitu, amati, tiru, plek-ketiplek gitu sih Mas. Dari aku cukup Mas. Oke, terima kasih atas closing statement-nya ya. Baik, teman-teman semua, jadi Breed kali ini sudah berlangsung selama sekitar 2 jam, dan kita udah dapat insight yang banyak banget nih dari buku-buku yang dibedah, 2 buku sekaligus malah ya, plus dikasih juga cara untuk memakai framework-nya, plus perusahaan yang jadi contoh juga ada di sini dan langsung dibedah. Nah ini jarang-jarang kita dapat sesi kayak gini. Dan tadi ada juga gagasan baru supaya barangkali nih bisa jadi ada nanti berikutnya scaling series dari Breed. Nah Pak Gatot nih yang udah mikir dari tadi nih, wah bakal gimana ya kira-kira. Oke, jadi officially sesi kali ini kita bisa tutup, dan buat yang masih ingin diskusi tetap di room. Recordingnya kita matiin nanti setelah ini. Kita lanjut ke after party. Oke, terima Foto kasih dulu. teman-teman. Oh iya, foto dulu. Ya, foto dulu.